Yap, setelah kemarin kita membahas pertemuan Sung Jinwoo dan Asborn, kini Sung Jinwoo memiliki kendali penuh atas kekuatan Asborn, atau lebih tepatnya kekuatan Shadow Monarch. Di sini Mimin akan melanjutkan episode sebelumnya dan memperlihatkan sekuat apa Sung Jinwoo dengan kekuatan barunya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja. Setelah Sung Jinwoo menerima seluruh kekuatan Asborn, sistem kemudian menampilkan notifikasinya. Pembatas kekuatan pada player telah dihapus, kekuatan asli pasukan Shadow Monarch telah dikembalikan, pembatas kekuatan Igris telah dibuka, seluruh kekuatan Shadow ditingkatkan, Asborn kembali ke dalam kehampaan, sistem akan dihapus secara menyeluruh. Sesaat setelah itu, cahaya yang sangat terang muncul di tempat pertarungan berlangsung. Energi luar biasa terpancar dari tubuh Sung Jinwoo. Silat berteriak kepada salah satu ruler yang bersemayam di dalam tubuh Sung Ilwan. Malapetaka akan segera bangkit dari tubuh yang sedang kau lindungi. Apakah kau benar-benar berniat membiarkan dunia ini hancur? Apa kau rela mengorbankan dirimu demi melindungi kebangkitan sang Shadow Monarch? Apa yang sebenarnya kalian para ruler pikirkan? Rakan yang merasakan gelombang kekuatan luar biasa itu segera bangkit. Ia berkata bahwa tak ada waktu yang tersisa, lalu melesat bersama Silat untuk menghadapi Sung Ilwan. Pertempuran pun terjadi, 2 melawan 1. Mereka bertarung dengan seluruh kemampuan yang dimiliki. Masing-masing berusaha mencapai tujuannya sendiri. Serangan demi serangan mereka lepaskan tanpa henti. Namun meskipun Rakan dan Silat bekerja sama dengan sempurna, tak ada satupun serangan mereka yang mampu menyentuh Sung Ilwan. Rakan mulai menyadari bahwa gerakan Sung Ilwan sangat berbeda, seperti seorang pejuang yang telah melewati banyak pertempuran. Ia bahkan mampu memanfaatkan serangan Silat untuk menangkis serangan Rakan sendiri. Silat mencoba menyingkirnya dengan kekuatan es miliknya, tapi dengan kecepatan luar biasa, Sung Ilwan justru membuat Silat terpental jauh. Bahkan serangan mendadak dari Rakan pun berhasil diatasi dengan mudah. Gerakannya tampak seperti tarian di tengah pertempuran. Dia cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan sempurna. Rakan yang mulai terdesak dan menerima banyak serangan akhirnya merasa terhina. Ia berteriak dengan penuh amarah. Namun, saat Rakan berteriak, tubuhnya tiba-tiba tertunduk. Ia merasakan tekanan luar biasa yang datang dari arah tubuh Sung Jinwoo. Dengan cepat, Rakan menjauh dari tubuh Sung Jinwoo yang masih tersegel. Silat yang baru saja bangkit berkata, "Tidak akan kubiarkan kau bertindak sesukamu. Ayo kita serang lagi." Namun, Rakan yang telah merasakan kekuatan sejati sang Shadow Monarch menolak ajakan itu dan berkata, "Aku cukup sampai di sini." Silat menatapnya dan tak percaya. "Apa kau sudah kehilangan akal? Kita datang sejauh ini hanya untuk mundur?" Rakan menjawab dengan nada berat, "Apa kau tidak merasakan? Aura di sekitar kita semakin pekat. Tubuhku seolah terkoyak hanya dengan merasakannya saja. Tak lama lagi, Shadow Monarch akan bangkit. Aku pergi dulu." Silat terkejut mendengar hal itu dan berkata, "Apa yang kau lakukan? Bukankah kau berjanji akan membantuku mengalahkannya?" Rakan menatapnya dan menjawab, "Aku hanya berjanji membantumu jika dia masih manusia. Tapi sebentar lagi, dia akan menjadi sesuatu yang lain. Ini sudah di luar janji yang kubuat." Silat berusaha membujuknya, "Jadi kau sang King of the Beast akan melarikan diri hanya karena rasa takut?" Rakan berkata, "Kau takkan mengerti karena kau belum pernah menghadapinya secara langsung. Semoga kau beruntung." Setelah perkataan itu, Rakan membuka portal miliknya dan pergi meninggalkan tempat itu. Silat yang telah dipenuhi amarah berteriak keras, "Dasar makhluk pengecut, rasakanlah kedahsyatan kekuatan dari Force Monarch." Silat kemudian menancapkan trisulanya ke tanah, memicu badai salju yang luar biasa. Dalam sekejap, seluruh benda yang berada di jangkauannya membeku sepenuhnya. Ia lalu melancarkan serangan ke arah Sung Ilwan. Namun, ketika melihat Sung Ilwan berhasil menangkisnya, amarah Silat semakin memuncak. "Berani sekali kau menahan seranganku." Dengan amarah yang tak terbendung, Silat mengerahkan kekuatan penuhnya dan melancarkan serangan besar. Membekulah selamanya di dalam penjara es yang kuciptakan bersama dengan sang Shadow Monarch. Sung Ilwan menyadari bahwa serangan itu dapat menghancurkan seluruh area di sekitarnya. Ia berusaha menghindar, namun serpihan es yang menghujani langit mengenai tubuhnya. Ia terperangkap dan tak sempat melarikan diri. Tiba-tiba, sebuah cahaya melesat menembus badai es tersebut, menghancurkan serangan Silat dalam sekejap. Sebilah pedang hitam Demon Longsword tertancap tepat di depan Sung Ilwan. Dari balik cahaya itu, sosok Igris muncul. "Jangan pernah kau menyebut dirimu penguasa jika kekuatanmu hanya sampai pada tingkat itu."
Silat tampak tak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Para Shadow milik Sung Jin-woo kini memiliki kembali kekuatan asli mereka seperti dulu. Sebelumnya, kekuatan mereka dibatasi oleh Asbjorn agar seimbang dengan tubuh Sung Jin-woo. Namun sekarang, kekuatan itu telah sepenuhnya kembali kepada para Shadow-nya. Dari dalam bongkahan es yang menyegel Sung Jin-woo perlahan keluar dengan suara tenang. Ia berkata, ternyata benar, ramalan memang tak bisa dipercaya. Beru dan Aegis segera menghampirinya, lalu berlutut di hadapannya sebagai tanda penghormatan. Sung Jin-woo menatap sekelilingnya, merasakan bahwa keberadaan Rakan telah lenyap. Sambil menatap ke arah kekosongan tempat Rakan pergi, ia berkata, siapa yang mengizinkan kalian pergi begitu saja? Sila yang menyaksikan itu hanya terdiam. Ia tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Rasa takut dan keterkejutannya menyelimuti dirinya. Perbedaan kekuatan yang ia rasakan begitu besar, bagaikan tembok yang tak berujung. Sung Jin-woo kemudian mengerahkan kekuatannya untuk melacak keberadaan Rakan yang telah melarikan diri ke dimensi yang lain. Energi besar itu perlahan mulai meluas, radiusnya terus membesar hingga menyelimuti seluruh bumi. Kekuatan yang begitu luar biasa, ia mampu merasakan setiap dimensi tersembunyi yang ada di dunia ini. Tak lama, Sung Jin-woo menemukannya. Saat ia bersiap untuk pergi menuju dimensi tempat Rakan bersembunyi, Silat melihat sebuah celah dari Sung Jin-woo. Ia segera mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam satu serangan terakhir. Dia berkata, ini kesempatan terakhirku. Jika bukan sekarang, aku tak akan pernah punya peluang lagi untuk mengalahkannya. Silat pun menyerang Sung Jin-woo dari belakang. Namun, dengan gerakan ringan, Sung Jin-woo menahan serangan itu hanya dengan satu tangan. Serangan es yang begitu kuat itu langsung hancur seketika di telapak tangannya. Sung Jin-woo berkata, tunggulah di sini, aku akan mengurusmu nanti. Silat hanya terdiam, matanya membesar karena tak percaya. Dalam hatinya, ia berkata, bagaimana mungkin kekuatan itu milik seorang ruler dan aura yang ia pancarkan adalah milik Shadow Monarch? Bagaimana bisa dia menampung keduanya sekaligus? Adegan kemudian berpindah ke dimensi yang lain. Rakan yang baru saja tiba berkata, aura yang sangat mengerikan. Aku terlambat melarikan diri gara-gara Force Monarch. Rakan mengungkapkan bahwa ia tidak punya pilihan lain selain bersembunyi dan menunggu kedatangan Antares. Namun, sebelum Rakan sempat melangkah lebih jauh, sebuah aura mengerikan muncul dari bayangan. Tekanan yang dirasakannya sangat luar biasa. Tiba-tiba, Sung Jin-woo muncul. Instingnya membuat Rakan langsung menunduk. Ia merasakan perbedaan kekuatan yang amat jauh dan menyadari bahwa ia tak mungkin menang melawannya. Hanya ada satu sikap yang tersisa, tunduk di hadapan kekuatan yang tak berujung. Rakan lalu berkata, Shadow Monarch, aku adalah Beast King. Rakan, aku menundukkan diri di hadapanmu. Tolong maafkan aku atas tindakanku sebelumnya. Terimalah aku sebagai sekutumu. Sebentar lagi Antares akan datang bersama pasukannya. Aku akan menjadi bagian dari pasukanmu. Sung Jin-woo menjawab, baiklah. Mendengar hal itu, Rakan tercengang. Dia dalam hatinya berkata, apakah tadi dia benar-benar mengatakan baiklah? Dasar sialan, dia bukan Asbjorn, dia palsu. Jika memang Asbjorn yang asli, dia tak akan memanfaatkanku atau mempercayaiku setelah pengkhianatanku dulu. Lihat saja, saat Antares turun ke bumi nanti, aku akan membantu Antares untuk mengalahkanmu. Rakan kemudian berkata kepada Sung Jin-woo, aku akan melakukan yang terbaik untukmu. Tiba-tiba Sung Jin-woo menjawab, sebelum ku buat sekutu, kau harus mempertanggungjawabkan aksimu. Upayamu meninggalkan 5 bekas yang tidak bisa dihapus. Aku akan menerimamu jika kau mampu menghindari 5 gerakanku. Rakan yang merasa dipermainkan lalu berubah ke wujud aslinya, membesar menjadi bentuk yang sangat besar. Ia menegaskan, kau mempermainkanku. Aku adalah Beast King Monarch. Mungkin aku harus berhenti di sini, tapi aku takkan membiarkanmu kembali tanpa bekas sedikit pun. Sung Jin-woo tetap tenang dan tidak berkata apa-apa. Ia mengeluarkan belatinya, lalu melesat dengan kecepatan luar biasa. Rakan yang belum sempat bergerak dibuat terkejut. Sung Jin-woo mulai menghitung, tersisa 4 gerakan lagi. Adegan berpindah ke tengah pertempuran antara Sila dan Aegis. Sila memperhatikan para Shadow milik Sung Jin-woo yang merawat para hunter yang terluka. Tanda bahwa para Shadow kini berpihak pada ruler. Kebingungannya makin bertambah atas keputusan Asbjorn. Salah satu lawan yang paling menyulitkan baginya adalah Aegis. Ia pernah melihat sosoknya sebelumnya. Sayap dari Shadow Monarch yang dikenal sebagai Death Knight
Szilard merasa bahwa kekuatan Aegis telah kembali sepenuhnya dan Aegis bisa bergerak bebas selama Shadow Monarch belum kehabisan tenaga. Yang membuat Szilard cemas adalah di mana Shadow Monarch berada sekarang dan kapan tenaganya akan habis. Terlebih lagi, tenaga milik Szilard tidak bisa pulih dengan wujud spiritnya. Aegis berkali-kali mencoba untuk melawan Szilard, namun kecepatan Aegis belum mampu untuk menandingi kecepatan Szilard. Szilard lalu berkata, "Sadari kekuatanmu, kau takkan bisa mengungguliku. Lebih baik hentikan usahamu yang sia-sia itu." Aegis yang berdiri di depan Szilard tiba-tiba menyimpan pedangnya dan membuka jubahnya lebar-lebar. Seketika, dari dalam jubah itu terbentuk sebuah portal. Dari portal tersebut, Sung Jinwoo muncul dengan langkah yang tenang. Sung Jinwoo lalu berkata, "Ini hadiah untukmu." Szilard yang menatap hal itu merasa terkejut dan takut. Terlihat sesuatu yang Sung Jinwoo berikan adalah taring milik Rakan. Ia baru menyadari apa yang terjadi. Sung Jinwoo berdiri di hadapannya, memancarkan aura yang sangat menekan. Sung Jinwoo lalu berkata, "Beast Monarch, Rage Monarch, dan Force Monarch. Kekalahan kalian akan menjadi peringatan bagi seluruh monark yang masih tersisa." Szilard tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Baru beberapa saat Sung Jinwoo pergi, namun ia sudah kembali setelah menaklukkan Rakan. Perasaan tak terima menguasainya. Ia segera mengerahkan kekuatan es miliknya untuk menyerang. Namun, sebelum sempat melepaskan jurusnya, Sung Jinwoo sudah menahan gerakannya sepenuhnya. Szilard berusaha membekukan ruangan di sekitarnya, tetapi Sung Jinwoo telah berada tepat di hadapannya dan menghentikan semua pergerakannya. Dengan tatapan tajam, Sung Jinwoo berkata, "Beast Monarch tumbang hanya dengan 4 serangan. Sekarang, berapa lama kau bisa bertahan?" Szilard semakin murka, namun sayangnya ia tak mampu menahan serangan dari Sung Jinwoo. Ia akhirnya tumbang hanya dalam 3 gerakan. Wujudnya perlahan memudar dan kemudian lenyap. Sung Jinwoo kembali ke tempat di mana ia sebelumnya tersegel. Beru menghampirinya. Sung Jinwoo bertanya kepada Beru, "Kemana orang yang menyelamatkanku tadi?" Beru menjawab, "Sayangnya aku tidak dapat menemukannya. Ia tiba-tiba menghilang begitu saja, Tuan." Sung Jinwoo kemudian mengambil belati milik orang itu. Di tempat lain, Sung Ilwan yang telah mencapai batas tenaganya berkata, "Apakah ini akhir dari seseorang yang meminjam kekuatan para ruler? Jika memang begitu, aku tidak apa-apa." Tak lama setelah itu, belati miliknya kembali. Ternyata Sung Jinwoo lah yang mengembalikannya. Sung Jinwoo perlahan mendekat dan berkata, "Apakah kau pikir aku takkan bisa menemukanmu? Apa kau akan pergi lagi tanpa mengatakan sepatah kata pun?" "Ayah." Setelah itu, kita diperlihatkan kisah awal bagaimana Sung Ilwan meminjam kekuatan dari para ruler. Semua berawal ketika ia memasuki sebuah dungeon dan berhasil menaklukkan bos di dalamnya. Setelah pertarungan itu, Sung Ilwan berniat untuk keluar. Namun karena waktu yang ia habiskan di sana terlalu lama, portal menuju dunia manusia telah tertutup. Ia pun terjebak di dalam dungeon selama berhari-hari. Di tengah keputusasaannya itu, salah satu ruler mendatanginya dan menawarkan kekuatan. Mereka berkata bahwa kekuatan Shadow Monarch akan segera bangkit. Tanpa memiliki pilihan lain, Sung Ilwan menerima tawaran tersebut. Dengan syarat, ia harus berbagi kesadaran dengan sang ruler. Dengan kekuatan itu, ia akhirnya berhasil kembali ke dunia manusia, membawa misi besar, yaitu menyingkirkan wadah sang Shadow Monarch. Namun, setelah waktu berlalu dan ia menemukan siapa wadah itu sebenarnya, Sung Ilwan tak mampu melaksanakan perintah tersebut, karena wadah yang dimaksud adalah anaknya sendiri. Ia hanya bisa mengawasi dari kejauhan, menyaksikan pertumbuhan putranya sambil menahan beban rahasia yang ia bawa. Hingga akhirnya, para ruler menyadari sesuatu yang berbeda dari wadah tersebut. Mereka memutuskan untuk mengubah misinya, bukan lagi untuk menyingkirkan, melainkan untuk melindungi. Mereka tahu bahwa kekuatan sang Shadow Monarch dibutuhkan untuk menghadapi King of Dragon. Karena itulah, Sung Ilwan terus melindungi Sung Jinwoo dari bayangan tanpa pernah menampakkan diri sekalipun. Sung Ilwan kemudian berkata, "Maafkan aku, apakah selama ini kau membenciku?" Sung Jinwoo menjawab, "Terkadang aku membencimu karena setiap kali berhasil melewati banyak kesulitan, aku selalu memikirkanmu dan merindukanmu. Apa ayah tidak merindukan kami?" Ayahnya yang terkejut mendengar perkataan itu tampak sangat menyesal. Ayahnya lalu berkata, "Aku selalu merindukan kalian, tapi apa yang bisa kulakukan? Melihat kalian bahagia dari jauh saja sudah cukup untuk membuatku bahagia." Ia kemudian berdiri dan memeluk Sung Jinwoo dengan erat. "Kau sudah dewasa," ucapnya. Dalam tangisannya, Sung Jinwoo bertanya, "Apakah para ruler yang membuat ayah menjadi seperti ini?"
Ayahnya menjawab, mereka hanya memberiku tawaran dan aku menerimanya. Mereka tidak bersalah. Aku hanya ingin bisa berbicara denganmu lebih lama, menghabiskan waktu bersama seperti keluarga pada umumnya. Maafkan ayah karena tak bisa menjadi ayah yang baik. Tubuh Sung Ilwan perlahan mulai memudar, menghilang seiring dengan kata-kata terakhirnya. Sung Jinwoo hanya bisa terdiam, tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Dari tempat yang jauh, di apartemen mereka, ibunya meneteskan air mata, seolah turut merasakan kehilangan yang sama. Sung Jinwoo kemudian berteriak dengan penuh amarah, "Aku tahu kalian mendengarku. Kalian para monark harus bertanggung jawab atas semua yang telah kalian perbuat." Teriakan itu mengguncang dunia, sebab dari sanalah awal dimulainya perang besar yang sesungguhnya. Setelah kejadian itu, masyarakat mulai mengevakuasi para hunter yang tersisa, menyebarkan kabar bahwa para monster telah berhasil dikalahkan. Sung Jinwoo pun kembali ke kediamannya, mengingat janjinya untuk menaklukkan Silat. Wo Jianchu tak kuasa menahan haru ketika mendengar kabar kemenangan tersebut. Ia sangat berterima kasih karena Sung Jinwoo telah menuntaskan dendamnya. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Bencana yang sebenarnya baru saja dimulai. Beberapa hari kemudian, gerbang terbesar sepanjang sejarah mulai menunjukkan tanda-tandanya. Seluruh hunter dari berbagai penjuru dunia bersiap menghadapi pertempuran yang akan datang. Melihat ukuran gerbang raksasa itu, Liu Zhiging hanya bisa berucap, "Gerbang yang luar biasa besar. Jika ukurannya sebesar ini, aku ragu seluruh hunter di dunia mampu bertahan." Beberapa hunter lain tampak sangat cemas saat berdiri di hadapan gerbang raksasa itu. Meski ribuan hunter telah berkumpul di sana, keraguan tetap memenuhi hati mereka. Mereka tidak yakin bisa menyelesaikan pertempuran ini. Di barisan paling depan berdiri Sung Jinwoo, memimpin seluruh pasukan dengan tatapan tajam. Cai In yang khawatir akan perasaannya mendekat dan berkata, "Ini pertama kalinya aku melihatmu tampak gugup seperti itu." Dan saat yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Retakan mulai terlihat di permukaan gate, diiringi kilatan petir yang menyambar di sekitarnya. Seluruh hunter menarik napas dalam-dalam, bersiap mengarahkan seluruh kekuatan mereka. Perlahan, gerbang itu terbuka sepenuhnya. Dari dalam kegelapan, muncul sepasang sayap hitam raksasa yang membentang luas. Aura yang keluar darinya membuat seluruh tubuh mereka bergetar hebat. Satu demi satu, makhluk-makhluk dari dunia lain mulai muncul dari gate tersebut. Namun, apa yang benar-benar membuat para hunter kehilangan harapan adalah sosok seekor naga raksasa yang muncul di antara mereka. Tekanan luar biasa membuat banyak hunter tak mampu bergerak. Bahkan hanya untuk bernapas pun terasa berat. Mereka sadar perbedaan kekuatan antara pasukan itu dan pasukan mereka sangatlah besar. Lalu dari tengah gerbang yang masih bergetar, muncullah sosok terakhir. Seorang prajurit raksasa dengan 4 sayap hitam di punggungnya, tanduk gelap menjulang di kepalanya, dan sebilah pedang besar di pinggangnya. Ukuran tubuhnya jauh melampaui yang lainnya. Ia terbang perlahan keluar gate, seolah menandakan bahwa dialah pemimpin dari seluruh pasukan yang mengerikan itu. Dalam ketakutannya, para hunter mulai berteriak, "Serang mereka!" Mereka berusaha bertahan di bawah tekanan luar biasa, karena mereka tahu, baik menyerang maupun tidak, akhir dari umat manusia seakan sudah di depan mata. Namun, tiba-tiba Sung Jinwoo berkata dengan tenang agar tak seorang pun menyerang. Pesan itu segera diteruskan dari barisan paling depan hingga ke barisan belakang. Jangan bergerak dan jangan ada yang memulai serangan. Sebagian hunter yang mendengarkan perintah itu kebingungan. Kenapa harus berhenti? Ini akan jadi akhir bagi kita. Ketua Wo Jinchul yang terlihat kesal akhirnya bertanya, "Kenapa harus berhenti, Hunter Sung?" Namun Sung Jinwoo menjawab, "Tidak apa-apa." Prajurit raksasa yang sebelumnya muncul perlahan menatap Sung Jinwoo yang berdiri di hadapannya. Sosok itu terlihat sangat tangguh dengan aura yang begitu menekan hingga membuat udara di sekitarnya terasa berat. Choi Jong In yang menyaksikan pemandangan itu bahkan tak sanggup menatap langsung ke arah prajurit tersebut. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang dipikirkan oleh Hunter Sung Jinwoo. Apakah dia benar-benar berniat menghadapi makhluk sebesar itu sendirian dari jarak sedekat itu? Sung Jinwoo kemudian melangkah maju dengan tenang. Prajurit raksasa itu menginjakkan kakinya di tanah, lalu berjalan perlahan ke arahnya. Keduanya akhirnya berdiri saling berhadapan. Perbedaan ukuran tubuh mereka begitu besar, seolah dua pemimpin dari pasukan yang berbeda sedang bersiap untuk memulai pertempuran besar. Namun, saat tatapan mereka bertemu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Prajurit besar itu tiba-tiba berlutut di hadapan Sung Jinwoo dan berkata, "Grand Marshal Belian, bersama pasukan yang telah lama tersegel, menyambut raja baru kami." Dalam sekejap, ribuan pasukan yang baru saja muncul ikut menundukkan diri.
Bahkan naga-naga raksasa pun menunduk dan hormat di hadapannya. Ternyata pasukan yang muncul itu adalah pasukan milik Asborn, pasukan yang dulu berjuang bersamanya di medan perang. Asborn sengaja mengirim mereka ke dimensi lain karena mereka adalah para prajurit terkuat dengan sejarah panjang di medan pertempuran. Wu Jingchul dan para hunter lainnya terkejut. Mereka saling bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi. Di sisi lain, Thomas dan Leonard terlihat berbincang sambil menatap langit, di mana sosok naga baru saja muncul. Thomas berkata, "Apa kau lihat itu?" Leonard menjawab, "Ya, aku melihatnya." Thomas menatap serius dan berkata, "Satu saja sudah cukup untuk menghancurkan kita semua, dan sekarang jumlahnya ada 3. Sung Jinwoo menyadari bahwa pasukan itu adalah peninggalan Asborn, kekuatan besar yang kini diwariskan kepadanya. Dari sanalah pasukannya menjadi semakin kuat, dan pertempuran yang sebenarnya mulai mendekat. Hari demi hari pun berlalu. Di gedung Asosiasi Hunter Korea, para petinggi dibanjiri dengan berbagai permintaan dan pertanyaan dari seluruh dunia. Ada yang menanyakan kebenaran tentang monster yang keluar dari gate dalam jumlah ratusan ribu. Ada pula yang menanyakan nasib para hunter yang telah gugur, serta keberadaan Sung Jinwoo yang sampai saat ini belum diketahui. Bahkan beberapa hunter meminta izin untuk bertemu langsung dengannya. Wu Jingchul yang menerima begitu banyak pesan dan laporan, mulai bertanya-tanya kemana sebenarnya hunter Sung Jinwoo menghilang. Sejak gate itu terbuka, ia lenyap tanpa jejak. Tak ada satupun yang mampu menemukannya. Di sisi lain, di sebuah tempat yang sangat luas, Sung Jinwoo berdiri sambil mengamati pertempuran antar pasukan bayangannya. Ia sedang mencoba mengukur kemampuan pasukan miliknya dengan pasukan yang sebelumnya diwariskan oleh Asborn. Tak lama kemudian, Belian menghampirinya dan berkata, "Bahkan selama bertahun-tahun, aku tak pernah membayangkan akan berlatih tanding dengan para prajurit sendiri." Tiba-tiba, Beru yang memiliki gelar Marshal datang dan menundukkan diri di hadapan Sung Jinwoo. Dengan suara penuh tekad, ia berkata, "Tuan, izinkan aku membuktikan kelayakanku untuk mendapatkan gelar Grand Marshal." Seperti yang diketahui, hanya ada satu Grand Marshal dalam satu pasukan, dan gelar itu saat ini dipegang oleh Belian. Mendengar pernyataan itu, Belian tampak tersinggung, merasa posisinya sedang diragukan. Sementara itu, Sung Jinwoo yang berada di tengah-tengah keduanya hanya bisa terdiam, tampak kebingungan menghadapi situasi yang tiba-tiba itu. Sekejap kemudian, keduanya terbang dan saling berhadapan di udara. Duel antara dua komandan pasukan bayangan Sung Jinwoo, yaitu pasukan lamanya dan pasukan baru warisan Asborn, akan segera dimulai. Seluruh shadow yang sebelumnya berlatih tanding langsung berhenti dan membentuk barisan, menyaksikan pertarungan besar itu dengan penuh perhatian. Biru mengeluarkan teriakan lantang, menandakan bahwa pertarungan telah dimulai. Belian kemudian menarik pedang besar miliknya dan mengambil posisi siaga dengan gaya bertarung yang tak biasa. Sung Jinwoo yang memperhatikan dari jauh menyadari sesuatu. Ukuran pedang Belian jauh berbeda dengan pedang milik Aigris. Pedang Belian jelas diciptakan untuk kekuatan dan daya hancur, bukan untuk kecepatan. Ia juga memahami bahwa Beru memiliki keunggulan tersendiri dalam hal kecepatan dan kelincahan. Pertarungan pun benar-benar dimulai. Beru melesat secepat kilat, berniat menyerang Belian secara langsung dengan kekuatannya. Namun Belian yang menyadari kecepatan luar biasa milik Beru segera mengubah bentuk pedangnya menjadi sebuah cambuk panjang yang tampak sangat kuat. Sung Jinwoo terkejut melihat hal itu. Pedang besar milik Belian mampu berubah menjadi sebuah cambuk yang begitu kuat. Belian segera mengayunkan cambuk tersebut, membuat pergerakan Beru menjadi terbatas. Namun, Beru yang memiliki kecepatan luar biasa berhasil menghindari setiap ayunan cambuk itu. Ia terus bergerak lincah, melewati serangan demi serangan yang diarahkan kepadanya. Sayangnya, tepat setelah Beru berhasil lolos dari jangkauan cambuk milik Belian, Belian dengan cepat menarik kembali senjatanya. Gerakan yang tak terduga itu membuat cambuk tersebut melilit ke tubuh Beru dan menahannya dengan kuat. Beru terjebak, ia tak bisa bergerak, tak mampu melepaskan diri dari ikatan cambuk yang begitu kuat. Sung Jinwoo kembali dibuat kagum. Dia berkata, refleks dan kendali yang sempurna. Dia mampu membaca dan menahan lawannya dengan begitu cepat. Kekuatannya sebagai Grand Marshal memang tak diragukan lagi. Beru yang mendengar ucapan itu tampak terpancing. Dengan dorongan tekad yang kuat, ia akhirnya berhasil melepaskan diri dari lilitan cambuk tersebut. Beru lalu berkata, pertarungan ini belum berakhir. Adegan kemudian berpindah ke sebuah bandara di China. Beberapa reporter sudah berkumpul di sana karena Liu Zhiging baru saja tiba setelah perjalanannya dari Korea. Begitu ia keluar dari pintu kedatangan, mikrofon dan kamera langsung diarahkan kepadanya.
Salah satu reporter bertanya, "Hunter Liu, banyak warga yang ingin tahu mengapa kita harus membantu Korea. Bukankah itu bukan tanggung jawab kita?" Liu Zhigeng menatap reporter itu dan menjawab, "Katakan pada orang-orang bodoh itu untuk belajar melihat peta. Di atas China ada Korea. Aku pergi karena aku khawatir jika gate di sana tak bisa dikendalikan. Aku pergi untuk membantu Hunter Sung Jinwoo." Setelah itu, Liu Zhigeng dan rombongannya berjalan keluar dari bandara. Namun, tiba-tiba langit di atas mereka berubah. Sebuah gate raksasa muncul di China. Gate itu terlihat berbeda dari yang pernah muncul sebelumnya, memancarkan aura yang sangat menekan. Para reporter yang masih di lokasi terkejut melihat pemandangan itu, karena sebelumnya tidak ada tanda-tanda kemunculan gate di area tersebut. Sementara itu, di dalam sebuah dungeon yang jauh di kedalaman dimensi yang lain, Yogumun terlihat sedang melaporkan sesuatu kepada sosok misterius. Ia berkata, "Shadow Monarch telah mengkhianati kita." Sosok yang ia lapori ternyata adalah Antares, salah satu monark dengan kekuatan hampir setara dengan Shadow Monarch sebelumnya, yaitu Asborn. Antares menatap tajam ke arah Yogumun dan berkata, "Begitu ya? Jika begitu, mulai sekarang biarkan aku yang menangani ini. Kita harus meminimalisir jumlah pasukan yang akan dikorbankan. Pasukanku sudah sepenuhnya siap untuk berperang." Kembali ke arena pertempuran antara Beru dan Belian. Beru berkali-kali terjatuh akibat serangan kuat Belian. Ia sama sekali tak diberi celah untuk membalas atau memberikan serangan balik. Namun, meski tubuhnya terus terhempas, Beru belum menyerah. Ia terus bangkit dan berkata dengan penuh tekad, "Pertarungan ini belum berakhir." Belian yang mulai terlihat bosan akhirnya bertanya, "Mengapa kau begitu ingin menjadi seorang Grand Marshal?" Beru menjawab, "Grand Marshal adalah tangan kanan. Aku ingin selalu berada di sisi tuanku untuk melayaninya." Sung Jinwoo yang menyaksikan pertarungan itu dari kejauhan tersenyum kecil dan berkata, "Kalau begitu, apa kau tidak tertarik untuk menjadi tangan kiriku?" Mendengar ucapan itu, Beru tampak terharu. Matanya bergetar dan ia segera menunduk hormat. Sung Jinwoo kemudian memerintahkan agar pertarungan tersebut dihentikan. Namun tiba-tiba saja Aegis muncul. "Tuan, izinkan aku menantang Grand Marshal." Namun Sung Jinwoo menolaknya. "Kau tetaplah di belakangku dan menjadi sayapku." Setelah pertarungan antara Beru dan Belian berakhir, para prajurit bayangan yang sebelumnya menyaksikan duel itu tiba-tiba berkumpul. Mereka tampak sedang merencanakan sesuatu. Beberapa naga kemudian menembakkan api mereka ke langit. Namun tak ada yang terjadi. Sung Jinwoo memandang mereka dengan bingung, bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan. Tiba-tiba Tas mengangkat tangannya dan meluncurkan sihir api raksasa ke langit. Ledakan cahaya api itu begitu besar hingga membuat para naga di sekitarnya tampak kesal, karena sihir milik Tas jauh lebih kuat dibandingkan dengan napas api mereka. Sung Jinwoo menoleh pada Belian dan bertanya, "Sebenarnya apa yang mereka lakukan?" Belian menjawab, "Tuan, Beru memiliki ide untuk membangun sebuah tempat tinggal kecil, tempat Anda bisa beristirahat. Tas dan para naga sedang berusaha menghilangkan awan hitam yang menutupi langit, agar bintang-bintang bisa terlihat jelas, sehingga Anda dapat beristirahat dengan tenang." Sung Jinwoo terdiam sejenak, lalu tersenyum. Tak lama kemudian, Belian kembali bertanya, "Tuan, mengapa Anda tidak menarik kembali pasukan ini ke dalam bayangan Anda?" Sung Jinwoo menjawab, "Aku pikir itu akan membuat kalian bosan. Bukankah selama ini kalian sudah terlalu lama berada di dalam bayangan Asborn? Belian, penguasa yang kau layani sekarang bukanlah Shadow Monarch sebelumnya. Apakah kau sedih karena tak bisa lagi bertemu dengannya?" Belian menunduk dan menjawab, "Aku telah melayaninya bahkan sebelum dia menjadi seorang Shadow Monarch. Akulah prajurit pertama yang menjadi tangan kanannya selama ribuan tahun. Aku tak pernah sekalipun meragukan keputusannya." Sung Jinwoo kemudian berkata, "Kalau begitu, bolehkah aku mendengar seluruh ceritamu?" Belian mengangguk, lalu perlahan mulai bercerita. Semuanya berawal dari sebuah pohon dunia. Sebelum melanjutkan videonya, buat kalian yang penasaran dengan rentang cerita sebelumnya, kalian bisa menonton video Mimin yang sebelumnya. Karena di bagian ini, Belian tidak menceritakan masa lalunya secara menyeluruh. Ceritanya langsung berlanjut ke momen di mana Sung Jinwoo telah mendengarkan kisah itu dan kembali ke kediamannya. Di episode sebelumnya, Mimin sudah merangkum dari berbagai sumber bagaimana perjalanan Belian sejak lahir hingga menjadi sekuat sekarang. Oke,
Sekarang mari kita lanjutkan. Sesampainya di rumah, Sung Jinwoo mulai memasak banyak hidangan untuk Jin Ah dan ibunya. Semua ia siapkan sendiri dengan penuh ketelitian. Mereka bertiga kemudian makan bersama. Suasananya sangat hangat dan penuh tawa. Terlihat jelas kebahagiaan sederhana di antara mereka. Namun di balik senyum Sung Jinwoo tersimpan kegelisahan yang sangat dalam. Ia tahu sebentar lagi pertempuran besar akan datang. Pertarungan yang mungkin menentukan akhir dari segalanya. Ingatan tentang kekuatan Antares seperti yang pernah dijelaskan oleh Asbjorn. Sung Jinwoo sedikit ragu apakah ia benar-benar mampu menghadapinya karena kekuatan Antares begitu besar hingga sulit dibayangkan dunia ini akan baik-baik saja. Tiba-tiba ibunya menatapnya dan bertanya, "Jinwoo, apakah kamu benar-benar baik-baik saja?" Sung Jinwoo hanya tersenyum dan berkata, "Ada apa ibu? Aku baik-baik saja." Namun ibunya menatap dengan kekhawatiran. "Aku teringat pada ayahmu dulu. Sebelum dia menghilang, dia juga melakukan hal yang sama. Ia menyiapkan makanan untuk kami, seperti yang kamu lakukan sekarang. Aku hanya khawatir, jangan sampai kamu juga pergi seperti dirinya." Sung Jinwoo menatap ibunya dan berkata, "Tenang saja ibu, aku benar baik-baik saja." Meski bibirnya tersenyum, ia sadar waktu yang tersisa mungkin tak banyak lagi. Tak lama setelah itu, bel rumah Sung Jinwoo berbunyi. Ketika pintu dibuka, ternyata tamu itu adalah ayah dari Yo Jin Ho. Ia datang dengan wajah tenang dan meminta sedikit waktu untuk berbincang dengan Sung Jinwoo. Mereka kemudian berjalan keluar dan berbicara di taman yang sejuk dan sunyi. Ayah Yo Jin Ho memulai percakapan dengan suara pelan. "Sebelumnya, aku sempat berpikir bahwa aku adalah orang yang istimewa karena bisa bangkit dari penyakit tidur abadi. Tapi setelah kupikir kembali, rasanya tak masuk akal. Hanya ada 2 orang di dunia ini yang kembali dari tidur abadi, aku dan ibumu. Mengapa kau menolongku?" Sung Jinwoo menjawab, "Sepertinya kau orang yang baik. Kau tidak memanfaatkan Jin Ho untuk memintaku langsung, dan karena itulah aku memilih untuk menolongmu." Ayah Yo Jin Ho tampak terharu mendengar jawaban itu. Ia lalu berkata, "Kalau begitu, anggap saja ini sebagai balasan. Apapun yang kau butuhkan, katakan padaku. Aku akan memenuhinya." Namun Sung Jinwoo hanya berkata, "Aku tidak menginginkan apapun. Hanya satu hal yang kuinginkan, tolong lindungi ibuku dan Jin Ah. Apapun yang terjadi, jaga mereka saat aku tidak ada di sisinya." Ayah Yo Jin Ho menatap Sung Jinwoo dengan penuh ketulusan, lalu mengangguk dan berkata, "Aku berjanji, selama aku masih hidup, aku akan melindungi mereka dari apapun yang mengancam mereka." Singkat cerita, Ketua Asosiasi Hunter Korea, Wo Jin-chul, tengah berbincang serius dengan Sung Jinwoo mengenai kemunculan 8 gate spesial yang muncul di berbagai negara. Wo Jin-chul bertanya dengan nada khawatir, "Apakah gate-gate ini juga berisi pasukanmu?" Sung Jinwoo menjawab, "Tidak, di dalam semua gate itu adalah musuh kita." Wo Jin-chul kembali meyakinkan, "Apakah kau yakin?" Sung Jinwoo menatap balik, sedikit tersinggung oleh keraguan itu, dan berkata, "Apakah kau tidak mempercayaiku?" Wo Jin-chul segera menjawab, "Bukan begitu, aku mempercayaimu, Hunter Sung." Tanpa banyak berkata, Sung Jinwoo kemudian mendekat. Dalam sekejap, ia memperlihatkan seluruh kejadian dari masa lalu, awal mula para ruler, pertempuran Asbjorn, kebangkitan para monark, hingga bagaimana manusia pertama kali menjadi hunter. Melihat semua itu, Wo Jin-chul tampak terguncang hebat, wajahnya pucat, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Wo Jin-chul lalu berkata, "Ini semua mustahil. Aku selalu berpikir bahwa para dewa memberkahi manusia agar bisa melawan monster dan menjaga dunia ini tetap aman. Tapi ternyata semua itu hanya kebohongan. Aku salah paham tentang segalanya. Sekarang aku mengerti, ini bukan pertarungan antara manusia dan monster. Ini adalah perang antara para monark dan pasukan para ruler." Setelah terdiam sejenak, Wo Jin-chul kembali bertanya, "Bagaimana bisa dan bagaimana mungkin kau berniat menghadapi semua monster sekuat itu sendirian?" Sung Jinwoo menatapnya dan menjawab, "Aku akan menghadapinya sendiri." Wo Jin-chul lalu berkata, "Kalau begitu, katakan padaku bagaimana caranya kami bisa membantu, Hunter Sung." Namun Sung Jinwoo tak menjawabnya. Keesokan harinya, Korea mengadakan sebuah jamuan besar dan mengundang perwakilan dari 152 negara di seluruh dunia. Wo Jin-chul yang baru saja tiba di lokasi langsung menghampiri salah satu agen yang bertugas memastikan kelancaran acara tersebut. Dengan nada tegas ia bertanya, "Apakah seluruh perwakilan dari negara-negara tersebut sudah hadir di ruangan ini?" Agen itu menunduk dan menjawab, "Semua perwakilan telah berkumpul, Ketua. Tidak ada yang terlewat." Namun setelah menjawab, agen tersebut memperhatikan wajah Wo Jin-chul yang tampak pucat dan kelelahan. Ia ragu dan bertanya, "Ketua Wo, apakah Anda baik-baik saja? Sejak pertemuan Anda dengan Hunter Sung Jinwoo, wajah Anda terlihat berbeda." Wo Jin-chul menatapnya dan menjawab, "Aku baik-baik saja." Setelah itu, ia segera menghubungi Sung Jinwoo dan melaporkan, "Semua perwakilan dari berbagai negara telah berkumpul. Sekarang kau ada di mana?"
Tak lama kemudian, Sung Jinwoo langsung muncul di tengah ruangan menggunakan kemampuan teleportasinya. Meski berusaha tenang, pikiran Mo Jinchul terus bergejolak yang masih belum bisa melupakan semua hal yang diperlihatkan oleh Sung Jinwoo sebelumnya tentang perang para monark, kehancuran dunia, dan kekuatan sesungguhnya dari Raja Naga yaitu Antares. Ia terus berpikir bagaimana mungkin Sung Jinwoo bisa mengalahkan makhluk sekuat itu, sebuah makhluk yang bahkan napasnya saja mampu membakar seluruh daratan. Mo Jinchul yakin bahkan jika seluruh hunter terkuat di dunia bersatu, mereka takkan mampu memberikan goresan sedikit pun pada Raja Naga itu. Kini di dalam hatinya, Mo Jinchul menyadari satu hal, bahwa kekacauan besar akan segera terjadi di seluruh dunia saat semua orang mendengar kebenaran yang akan diungkapkan oleh hunter Sung Jinwoo hari ini. Seluruh perwakilan dari 152 negara kemudian berkumpul di sebuah ruang konferensi besar. Di sana hadir para presiden, perdana menteri, guildmaster, hingga ketua asosiasi hunter dari setiap negara. Suasana di ruangan itu begitu tegang. Kemudian orang-orang menatap ke satu arah. Sosok yang berdiri di depan mereka yaitu Sung Jinwoo. Dengan wajah serius dan tatapan tajam, ia memimpin konferensi tersebut. Banyak dari mereka berharap Sung Jinwoo akan memberikan kabar baik atau mungkin menawarkan bantuan untuk menutup semua gate yang muncul di negara mereka. Namun harapan itu segera sirna ketika Sung Jinwoo mulai berbicara. Dengan suara tenang, ia berkata bahwa tak ada satupun manusia yang dapat berpaling dari peperangan kali ini. Setiap negara, setiap hunter, setiap pasukan, semuanya harus bersiap menghadapi gelombang monster yang akan keluar dari berbagai gate di seluruh dunia. Ia juga menegaskan bahwa monster-monster tersebut akan jauh lebih kuat dibandingkan makhluk manapun yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Ucapan itu langsung memicu keributan. Beberapa perwakilan terlihat marah dan menentang keras pernyataan Sung Jinwoo. Mereka mengklaim bahwa di negara mereka ada hunter tingkat nasional dan bahkan kekuatan para hunter nasional sudah lebih dari cukup untuk menghadapi situasi apapun. Salah satu di antara mereka bahkan menyebutkan nama Kamis, naga legendaris yang selama ini dianggap makhluk terkuat yang pernah ada. Mereka berkata, tidak mungkin ada monster yang sebanding dengan Kamis, apalagi muncul dalam jumlah banyak, ujar salah satu perwakilan dengan nada meremehkan. Mereka pun menentang Sung Jinwoo untuk membuktikan kata-katanya. Tanpa banyak bicara, Sung Jinwoo mengeluarkan kekuatannya. Beberapa gate muncul di udara, gate hitam yang sama seperti yang pernah mengguncang dunia. Semua orang di ruangan itu terkejut. Tak ada satupun hunter, bahkan dari tingkat nasional sekalipun, yang mampu melakukan hal seperti itu. Terlebih lagi, Sung Jinwoo memunculkan beberapa gate sekaligus dalam waktu bersamaan. Ia lalu menjelaskan, musuh kita kali ini adalah mereka yang mampu membuka banyak gate sekaligus. Jumlah dan kekuatan mereka tak bisa dibandingkan dengan apapun yang pernah kalian lihat sebelumnya. Kata-kata itu membuat seluruh ruangan terdiam. Tak ada yang berani berbicara. Mereka mulai menyadari betapa besar ancaman yang sedang dihadapi dunia saat ini. Namun ketika mereka meminta petunjuk tentang apa yang harus dilakukan untuk menghadapi para monster itu, Sung Jinwoo justru memberikan jawaban yang sangat tak terduga. Pergilah sejauh mungkin dari lokasi kemunculan gate. Tak ada satupun yang akan selamat jika tetap berada di sekitar gate tersebut. Setelah mengatakan hal itu, Sung Jinwoo menutup konferensi tanpa sepatah kata tambahan. Dampak dari pengumuman tersebut langsung mengguncang seluruh dunia. Dalam waktu singkat, kepanikan besar terjadi. Pemerintah, warga sipil, dan para hunter di setiap negara berbondong-bondong meninggalkan wilayah yang berada di dekat lokasi kemunculan gate. Dunia yang sebelumnya dipenuhi kebanggaan atas kekuatan para hunter, kini berubah menjadi lautan ketakutan dan keputusasaan. Setelah konferensi besar itu, Sung Jinwoo kembali ke celah dimensi tempat para prajurit bayangan berada. Di sana ia memanggil Beru dan memerintahkannya untuk menunduk. Ia berkata, "Beru, apa yang kau maksud dengan ini? Aku memintamu membangun tempat peristirahatan kecil, bukan sebuah istana." Beru menundukkan kepalanya dan menjawab, "Ya tuanku, namun bagi kami, peristirahatan seorang raja seharusnya memiliki ukuran yang pantas bagi kebesaranmu." Sung Jinwoo sedikit terdiam, memperhatikan bangunan yang berdiri di hadapannya. Di atasnya berkibar bendera berwarna hitam pekat. Ia lalu bertanya, dan apa maksud dari bendera itu? Namun, sebelum Beru menjawab, Belian tiba-tiba datang dan ikut menundukkan diri. Sung Jinwoo segera menyadari bahwa bendera itu adalah ide dari Belian. Ia bertanya, "Belian, apa yang akan terjadi jika aku mati? Apakah kau akan mengambil alih pasukan bayangan dan memimpinnya sepertiku?" Belian menjawab, "Tidak, rajaku. Jika pemilik kekuatan bayangan mati, kami semua akan kembali ke dalam kehampaan. Tidak akan ada penerus bagi kekuatan ini." Jawaban itu membuat Sung Jinwoo terdiam cukup lama. Ia mulai memahami bahwa kekuatan bayangan seperti dua sisi mata koin, luar biasa kuat.
namun memiliki kelemahan yang sama besar. Mereka adalah pasukan yang tak mengenal rasa takut. Jika mereka kalah, energi bayangan tuannya juga akan terkuras dengan cepat. Aigris yang menyadari kegelisahan dalam diri tuannya berkata, "Tuanku, dalam setiap pertempuran, tak pernah ada kemenangan yang mutlak. Hanya mereka yang terus berdiri di akhir yang bisa disebut pemenang." Sung Jinwoo kemudian bertanya kepada Belian, "Menurutmu, seberapa besar perbandingan kekuatan mereka dengan kekuatan kita saat ini?" Belian menjawab, "Diperkirakan 100 kali lipat, tuanku." Mendengar itu, Sung Jinwoo menarik napas dalam-dalam. Perbandingan kekuatan yang begitu besar membuatnya sadar bahwa kemenangan bukan hal yang bisa dicapai dengan mudah. Namun justru karena itulah, ia harus berlatih lebih keras lagi. Adegan kemudian berpindah ke Kanada. Seorang hunter berperingkat S bernama Jay Mills terlihat tengah berbicara dengan seorang agen. Ia berkata, "Hubungi hunter Sung Jinwoo, katakan padanya aku ingin melawan para monster yang muncul dari dalam gate." Namun agen tersebut menolak dengan tegas. "Tidak bisa. Sesuai perintah langsung dari hunter Sung Jinwoo, semua orang, bahkan para hunter terkuat sekalipun, harus menjauh sejauh mungkin dari lokasi gate." Jaimil berkata, "Aku bukan hunter penakut seperti mereka. Aku tak akan tinggal diam saat dunia berada di ambang kehancuran." Sementara itu, di Korea, Wo Jinchul memperlihatkan rekaman pernyataan Jay Mills kepada Sung Jinwoo. Lalu ia berkata, "Sepertinya berbagai negara justru menyiapkan hunter terkuat mereka. Apa pendapatmu tentang hal ini, Hunter Sung?" Sung Jinwoo menjawab, "Pertama-tama aku akan pergi ke China." Ia menyadari bahwa China adalah wilayah terdekat dari tempat tinggal keluarganya. Karena itu ia memutuskan untuk memulai dari sana. Bagi Sung Jinwoo, menghadapi para monster satu persatu jauh lebih mudah daripada mencoba melawan semuanya sekaligus. Langkahnya telah diputuskan. Pertempuran besar akan segera dimulai. Keesokan harinya, Sung Jinwoo berangkat menuju China. Setibanya di sana, ia langsung disambut hangat oleh Liu Zhigeng. Tanpa membuang waktu, Liu Zhigeng segera mengantarkannya ke lokasi terdekat dari gate yang baru saja muncul. Liu Zhigeng berkata, 1.000 hunter elit dari China sudah bersiap untuk membantumu, Hunter Sung. Dan bukan hanya jumlah mereka yang besar, masing-masing dari mereka juga memiliki kemampuan luar biasa. Namun sebelum sempat berbicara lebih jauh, gate raksasa di hadapan mereka mulai bergetar hebat, menandakan bahwa gate tersebut akan segera terbuka. Liu Zhigeng segera memerintahkan pasukannya untuk bersiap siaga. Namun, di saat yang sama, Sung Jinwoo justru melangkah maju dan berkata, "Bangkitlah." Dari bayangan di bawah kakinya, muncul pasukan bayangan miliknya. Mereka berdiri berbaris dengan aura yang begitu kuat, bahkan lebih menakutkan daripada pasukan elit milik China sendiri. Liu Zhigeng yang menyaksikan pemandangan itu hanya bisa terdiam. Ia teringat, pasukan raksasa ini dulunya adalah pasukan yang pernah muncul dari gates besar di Korea. Kini semuanya telah menjadi bagian dari kekuatan bayangan milik Sung Jinwoo. Kekuatan yang ia rasakan dari pasukan itu begitu besar, jauh melampaui apapun yang bisa ia bayangkan. Di tengah barisan itu, Beru melangkah maju mendekati Liu Zhigeng dan berkata, "Minggirlah, sisi kiri adalah tempatku." Namun Sung Jinwoo segera memperingatinya, "Diamlah, dia adalah temanku." Beru pun segera kembali mundur ke barisan. Sementara itu, Liu Zhigeng hanya bisa menghela napas, menyadari bahwa kekuatan di hadapannya bukan lagi sesuatu yang bisa diukur dengan akal manusia. Liu Zhigeng sempat terkejut saat menyadari bahwa pasukan bayangan milik Sung Jinwoo ternyata mampu berbicara dalam bahasa manusia. Namun sebelum rasa herannya sempat hilang, gate di hadapan mereka tiba-tiba bergetar hebat, yang menandakan bahwa gerbang itu benar-benar akan terbuka. Sung Jinwoo kemudian berkata, "Sepertinya waktunya sudah tiba." Namun, dari sisi kanannya, Belian melangkah maju dengan ekspresi ragu. "Tuanku, ini aneh. Aku tidak merasakan apapun. Tidak ada kehadiran musuh di balik gerbang ini." Sung Jinwoo terkejut mendengar ucapan itu. Itu tidak mungkin. Bagaimana dengan para shadow yang tersebar di seluruh penjuru gate lain? Apakah mereka juga tidak merasakan apapun? Belian mencoba merasakan mereka dan menjawab, mereka juga tidak merasakan tanda-tanda kemunculan musuh. Semuanya hening. Keduanya terdiam. Suasana di sekitar gate mendadak terasa aneh, terlalu tenang untuk sesuatu yang seharusnya membawa bencana besar. Saat itu, Sung Jinwoo mulai merasa panik. Semuanya berjalan jauh dari perkiraannya.
Ia semula yakin bahwa para monark akan menyebarkan pasukan mereka ke berbagai gate di seluruh dunia. Namun kenyataannya, semua gate yang muncul kosong. Tak ada pasukan, tak ada tanda kehidupan. Gate-gate itu hanyalah tipuan. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, gate paling jauh dari posisinya yang berada di Kanada tiba-tiba berubah warna menjadi merah menyala. Aura mengerikan mulai keluar dari dalamnya. Jay Mills, hunter peringkat S yang berada di Kanada, berdiri di barisan paling depan bersama para hunter elit dan rakyatnya. Dengan penuh keyakinan, ia berkata, "Selama ini semua orang terlalu bergantung pada hunter Sung Jinwoo. Lihatlah rakyatku. Tak ada satupun dari mereka yang gentar menghadapi monster yang akan keluar dari gerbang ini. Kami tak akan menyerah dan kami tak akan bergantung pada siapapun. Kami percaya pada kekuatan kami sendiri." Sesaat kemudian, gate raksasa itu terbuka perlahan, namun tak ada apapun yang keluar. Suara-suara kebingungan mulai terdengar di antara mereka. Apa maksudnya ini? Apakah hunter Sung Jinwoo berbohong kepada kita? Dia bilang monster mengerikan akan muncul, tapi lihatlah, tak ada apapun di dalamnya. Beberapa bahkan mulai marah. Mereka menertawakan peringatan Sung Jinwoo dan merasa telah ditipu. Namun, tak lama sesaat itu, sesuatu perlahan melangkah keluar dari dalam gate tersebut. Sesuatu tersebut bukanlah sebuah pasukan, melainkan seseorang yang memancarkan aura luar biasa kuat dan menakutkan. Para hunter menatapnya dengan heran. Apa-apaan ini? Hanya satu makhluk saja. Katanya ribuan. Kalau cuma satu, di mana letak bahayanya? Begitu sosok itu keluar sepenuhnya, sosok itu memandang sekelilingnya, lalu berjalan perlahan ke arah Jay. Ia bertanya, "Apakah kau rajanya di sini?" Sosok tersebut adalah Antares, raja dari para naga, salah satu monark terkuat di antara semuanya. Dan sejak saat itu, bencana yang sesungguhnya pun dimulai. Jay berpikir keras, dia tahu Antares adalah manusia, atau mungkin lebih tepatnya, manusia setengah beast. Namun di dalam hatinya, muncul keyakinan aneh bahwa inilah panggungnya. Saat dimana ia bisa menunjukkan pada dunia siapa dirinya sebenarnya. Di dalam hatinya, Jay berkata, ini akan seperti yang dilakukan hunter Sung Jinwoo sebelumnya. Makhluk itu akan bertanya siapa rajanya. Dan ketika aku menjawab bahwa akulah rajanya, dia akan tunduk pada aku. Sama seperti bagaimana para monster tunduk pada hunter Sung Jinwoo sebelumnya. Ini kesempatanku. Sung Jinwoo telah membohongi kita semua. Dengan penuh percaya diri, Jay menjawab, ya, akulah rajanya. Namun sebelum Jay sempat mengatakan lebih jauh, Antares hanya menatapnya. Antares menyadari sesuatu. Ia tidak merasakan sedikit pun kekuatan sang raja dari ribuan manusia yang berdiri di hadapannya. Tak ada keberadaan kekuatan yang pernah ada di masa lalu. Sementara itu, di sisi lain, tepatnya di China, Sung Jinwoo sedang memantau situasi. Ia merasa ada yang janggal, lalu meminta salah satu agen untuk segera menghubungi perwakilan dari berbagai negara. Namun, tak ada satupun yang menjawab. Satu persatu panggilan gagal tersambung, membuat firasat buruk mulai tumbuh di benaknya. Akhirnya, ia mencoba menghubungi seseorang yang pernah ia percaya, yaitu Adam Boy. Setelah beberapa detik, panggilan itu tersambung. Namun suara di mana Adam berada bukanlah suara tenang seperti biasanya. Yang terdengar kerusuhan di sekitarnya. Sung Jinwoo terkejut. Ia segera bertanya, Adam, di mana kau berada sekarang? Dan jawaban yang keluar dari mulut Adam membuat seluruh tubuh Sung Jinwoo membeku. Aku ada di Kanada. Seketika, Sung Jinwoo menyadari segalanya. Semua gate yang lain hanyalah pengalihan. Musuh yang sebenarnya sudah muncul. Dalam percakapan itu, Adam Boyd menjelaskan bahwa dirinya sedang berada di Kanada. Ia mengatakan bahwa beberapa negara telah mengirimkan pasukan untuk membantu menangani gate yang ada di sana. Menurutnya, tak ada hal aneh yang terjadi. Gate itu tampak tenang dan bahkan kosong. Sung Jinwoo yang mendengar laporan tersebut sempat merasa lega. Ia berpikir bahwa para monark tidak berada di lokasi yang sama dengan Adam. Namun, sesaat saat ia hendak menutup sambungan itu, suara Adam tiba-tiba berubah panik. Ada seseorang, ada manusia yang keluar dari dalam gate ini. Sekejap, ekspresi Sung Jinwoo menegang. Ia tahu pasti bahwa manusia yang dimaksud Adam bukanlah manusia biasa, melainkan salah satu dari para monark. Ia memerintahkan Adam untuk segera menjauh dari lokasi tersebut. Namun, sebelum Adam sempat menuruti perintah itu, suaranya kembali terdengar penuh ketakutan. Para hunter di garis depan, mereka berubah menjadi abu. Sung Jinwoo langsung berteriak menyuruh Adam untuk melarikan diri. Ia bisa merasakan bahwa Adam telah membeku ketakutan. Menyadari situasi itu, Sung Jinwoo segera memanggil salah satu Shadow Orc miliknya dari bayangan Adam.
berusaha memindahkan Adam secepat mungkin dengan kemampuan teleportasinya. Namun, semuanya sudah terlambat. Antares, sang Raja Naga, telah menyadari keberadaan kekuatan bayangan itu. Dalam sekejap, ia berdiri tepat di depan Adam. Ia berkata, "Apakah kau pikir aku tidak bisa merasakan aura kecilmu?" Adam hanya dapat menatapnya. Tubuhnya kaku tanpa daya. Rasa takut yang luar biasa menahan setiap gerakan. Sementara di hadapannya berdiri makhluk yang menjadi sumber teror sejati dari seluruh dunia. Antares kemudian membuka mulutnya lebar-lebar dan melepaskan semburan api yang sangat dahsyat. Serangan itu membuat Sung Jinwoo kehilangan Shadow Arch dan Adam White. Mendengar momen terakhir mereka, Sung Jinwoo terlihat begitu kesal. Ia berkata, "Seharusnya aku menyadari jika para Shadowku semakin kuat, musuh tidak mungkin menyebarkan pasukannya. Ini kesalahan yang fatal. Para monark benar-benar memiliki strategi yang tak terduga." Seorang agen yang menyadari bahwa para hunter di Kanada telah dikalahkan terlihat sangat terkejut. Liu Zhigeng juga tampak khawatir melihat kondisi Sung Jinwoo yang pada saat itu terlihat sangat frustasi. Sung Jinwoo tahu bahwa jika ia bergerak sekarang ke Kanada, situasinya hanya akan semakin memburuk. Dalam keadaan itu, seluruh rencana Sung Jinwoo untuk menghadapi para monark benar-benar gagal total. Di sisi lain, Antares tampak sangat menikmati kekacauan yang terjadi. Ia terlihat puas mendengar teriakan manusia. Kedua monark lainnya, Tarnak dan Yogumut, kemudian bergabung. Mereka berkata bahwa inilah waktunya untuk menghancurkan segalanya. Di sisi lain, tepatnya di kantor Asosiasi Amerika, suasana tampak tegang. Mereka sedang menyaksikan berita menggemparkan tentang serangan pasukan naga yang baru saja muncul di Kanada. Ketua Asosiasi Hunter berkata, "Semuanya akan berakhir. Sekarang aku mengerti kenapa Sung Jinwoo memperingatkan kami waktu itu. Jika sudah begini, kita semuanya bisa menunggu sampai para monster itu tiba di negara masing-masing." Namun, tak lama setelah ia mengucapkan kata-kata itu, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di ruangan tersebut. Sosok itu adalah Sung Jinwoo. Ketua Asosiasi Hunter terlihat sangat terkejut dengan kedatangan mendadaknya. Sung Jinwoo kemudian berkata bahwa ia ingin meminta sesuatu dari sang ketua, sebuah runestone yang berasal dari Kamis. Awalnya permintaan itu ditolak mentah-mentah. Ketua Asosiasi Hunter menjelaskan bahwa runestone tersebut adalah milik Asosiasi Hunter Amerika dan tak boleh dimiliki oleh siapapun. Ia terdiam sejenak. Ia mulai berpikir, apa gunanya mempertahankan benda itu jika dunia akan berakhir sebentar lagi? Akhirnya sang ketua menyetujui permintaan Sung Jinwoo. Sebelum mereka bergegas mengambil runestone tersebut, ia sempat bertanya, "Memangnya untuk apa kau membentukkan runestone Kamis? Dunia akan berakhir sebentar lagi." Sung Jinwoo menjawab, "Akan kugunakan untuk melawan balik." Setelah itu, mereka segera bergegas untuk mengambil runestone milik Kamis. Dalam perjalanannya, Ketua Asosiasi Hunter Amerika bertanya, "Hunter Sung, bukankah para ruler mengirim para monster melalui gate untuk memperkuat kita? Jadi apa sebenarnya arti dari runestone ini?" Sung Jinwoo menjelaskan bahwa kekuatan dari para ruler tidak cukup untuk membuat para hunter menjadi kuat hanya dengan melawan para monster. Karena itu, para ruler merancang sebuah rencana. Mereka menyimpan kekuatan para monster yang telah dikalahkan dalam bentuk runestone, agar kekuatan tersebut bisa digunakan untuk memperkuat para hunter. Ketua kemudian bertanya lagi, "Apakah kau benar-benar yakin bisa menghadapi mereka semua?" Sung Jinwoo menjawab, "Aku akan mencoba segala cara untuk mengalahkan mereka, karena jika hanya diam, tak ada yang akan berubah." Namun sebelum melanjutkan, Sung Jinwoo mengajukan satu permintaan lagi. Ia ingin bertemu dengan Nona Selner. Mendengar itu, sang ketua segera mengantarkan Sung Jinwoo ke kediamannya. Sesampainya di sana, Nona Selner menyambut Sung Jinwoo dengan ramah. Ia berkata bahwa Sung Jinwoo kini bukanlah orang yang sama seperti dulu. Ada perubahan besar yang terlihat darinya. Sung Jinwoo menjawab dengan tenang, "Aku masih manusia seperti sebelumnya. Hanya saja, kini kegelapan benar-benar telah menyatu denganku." Tanpa membuang waktu, Sung Jinwoo langsung mengajukan pertanyaan, "Bisakah kau melihat masa depanku? Aku ingin tahu seperti apa nasibku nanti." Nona Selner tampak ragu dan sempat enggan untuk menyetujuinya. Namun setelah mengingat bahwa Sung Jinwoo adalah satu-satunya harapan dunia, ia akhirnya setuju dan menggunakan kemampuannya untuk melihat masa depan Sung Jinwoo. Singkat cerita, setelah melihat seluruh gambaran masa depan yang menanti Sung Jinwoo, Nona Selner tiba-tiba meneteskan air mata. Dengan suara gemetar ia berkata, "Kau benar-benar sendirian. Ini tidak mungkin. Kau akan menanggung semua beban seorang diri."
Kau bahkan akan mengorbankan dirimu sendiri demi menyelamatkan umat manusia." Sung Jinwoo hanya menjawab, "Syukurlah kalau begitu, berarti aku punya kesempatan." Namun Nona Selnar berteriak, "Bersyukur kau akan benar-benar bertarung sendirian, menanggung beban yang sangat besar. Tak akan ada seorang pun yang mengingatmu." Ia mencoba menghentikannya, tapi Sung Jinwoo berkata, "Maaf, Nona Selnar, aku datang tanpa pemberitahuan. Terima kasih atas semuanya." Setelah mengucapkan itu, Sung Jinwoo segera berteleportasi ke sebuah menara. Sung Jinwoo mendapati seseorang menghubunginya melalui ponsel miliknya. Ia segera mengangkatnya. "Halo, apakah ini Sung Jinwoo? Ini benar-benar Sung Jinwoo bukan?" Sung Jinwoo menjawab, "Iya, benar, ini aku. Maaf, sekarang aku sangat sibuk. Aku bahkan belum sempat menemuimu." Penelepon itu ternyata adalah Cha Hae-in yang merasa khawatir dengan keberadaan Sung Jinwoo. Cha Hae-in berkata, "Tidak apa-apa, semua orang punya kesibukan masing-masing. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu. Tapi, bisakah kau berjanji satu hal? Bisakah kau berjanji akan datang menemuiku lagi?" Sung Jinwoo menjawab, "Ya, aku berjanji akan menemuimu kembali." Percakapan itu pun berakhir. Setelah menutup panggilan, Cha Hae-in terlihat sangat khawatir. Tak lama kemudian, Choi Jong-in menghampirinya dan mengajaknya bersiap untuk berangkat. Cha Hae-in tampak terkejut, dan pada saat itu terlihat bahwa para hunter dari seluruh dunia telah berkumpul untuk menghadapi ancaman para naga yang muncul. Mereka semua bersiap untuk terbang ke Amerika, berupaya menghentikan serangan para monark. Ratusan ribu hunter telah mempersiapkan diri menuju medan pertempuran tersebut. Sementara itu, di sisi lain, Antares berdiri di atas naga raksasa yang ia tunggangi. Ia menggunakan kekuatan telepati untuk merasakan keberadaan Shadow Monarch. Saat menemukan lokasinya, Antares berkata, "Aku sudah tiba di sini. Para manusia di tempat ini telah kuhabisi sepenuhnya. Sampai kapan kau akan terus bersembunyi dariku?" Sung Jinwoo menjawab, "Tunggu saja. Tak lama lagi, aku akan menemuimu." Setelah berhari-hari berlalu, Antares berdiri di tengah kehancuran yang telah lama ia nantikan. Ia berpikir bahwa Sung Jinwoo mungkin ketakutan terhadap kekuatannya dan memilih untuk bersembunyi daripada harus berhadapan langsung dengannya. Sementara itu, pasukan militer terus berusaha menjatuhkan Antares. Serangan demi serangan dilancarkan. Beberapa misil bahkan berhasil mengenainya dan menimbulkan ledakan yang sangat besar. Melihat ledakan itu, para tentara sempat mengira mereka berhasil menumbangkannya. Namun sayangnya, dari balik asap tebal muncul sebuah mata raksasa menembus pekatnya asap. Mata milik Antares yang kini telah berubah wujud ke dalam wujud sempurnanya. Dengan kekuatannya yang luar biasa, Antares menghancurkan seluruh pasukan di hadapannya. Ia tampak bosan karena terus menerima serangan yang bahkan tak mampu memberikan sedikit pun luka padanya. Di tempat lain, tepatnya di dalam dimensi yang sebelumnya diciptakan oleh Sung Jinwoo, Sung Jinwoo tengah duduk sambil memikirkan berbagai rencana dan mempersiapkan dirinya untuk pertempuran besar yang akan datang. Beru muncul karena mengkhawatirkan perasaan tuannya. Tak lama kemudian, Belian juga menampakkan diri dan berkata bahwa jalan yang dipilih Sung Jinwoo sangat berbahaya, dan Aegis pun muncul untuk menyetujui pendapat tersebut. Sung Jinwoo menatap mereka dan berkata, "Aku tahu kalian semua mengkhawatirkanku, tapi ada saatnya aku harus mengambil tindakan, bahkan jika tindakan itu bisa membahayakan para shadowku." Asborn, Shadow Monarch sebelumnya, pernah berkata bahwa dia menyukai sifatku. Menurut kalian, apa yang akan dia lakukan jika berada di situasi yang sama sepertiku? Belian yang masih mengingat sifat Asborn berkata bahwa Asborn pun pasti akan melakukan hal yang sama seperti yang kini dilakukan Sung Jinwoo. Melihat keteguhan yang dipegang erat oleh tuannya, Belian teringat kembali pada masa lalunya bersama Asborn. Ia melihat sosok Asborn yang dulu dan kini seolah hidup kembali di dalam diri Sung Jinwoo. Di dalam hatinya, Belian berkata, "Tuanku yang baru benar-benar mirip dengannya." Mereka bertiga, Belian, Aegis, dan Beru, kemudian menundukkan diri dan berkata, "Kami akan selalu bersamamu, Tuan." Sung Jinwoo kemudian berdiri dan mulai berjalan meninggalkan tempat itu, bersiap menuju medan perang. Ia membuka ponselnya untuk melihat kondisi pertempuran yang sedang berlangsung. Melihat itu, Belian yang kini lebih dekat dengan tuannya bertanya, "Tuan, tidakkah kau ingin menghubungi keluargamu terlebih dahulu?" Sung Jinwoo terdiam sejenak lalu menjawab, "Tidak, aku tidak akan bisa berangkat ke medan perang." Di dalam hatinya, Sung Jinwoo tahu rasa takut untuk tidak bisa
bisa kembali kepada keluarganya adalah satu-satunya hal yang masih menahannya. Di tempat lain, tepatnya di lokasi di mana para naga tengah menghancurkan umat manusia, pasukan militer terus berusaha keras untuk melawan. Mereka menghadapi para monster yang luar biasa kuat. Namun, meski telah berulang kali berjuang, hasilnya tetap sama. Mereka tidak mampu mengalahkan para monster tersebut. Hingga akhirnya, seorang prajurit yang sudah hampir putus asa hanya bisa menerima kenyataan pahit itu. Tapi, saat ia membuka matanya kembali, monster di hadapannya tiba-tiba sudah tumbang. Ia terkejut dan kebingungan melihat apa yang terjadi. Tepat di saat itu, Sung Jinwoo muncul di hadapannya. Sung Jinwoo berkata agar prajurit itu segera menjauh dari tempat itu. Namun, bersamaan dengan kata-katanya, beberapa monster lain tiba-tiba muncul di belakang Sung Jinwoo. Sung Jinwoo segera mengeluarkan kekuatannya. Dalam sekejap, ia menebas para monster yang datang menyerangnya dan mengalahkan mereka semua hanya dengan satu serangan. Setelah memastikan area itu aman, Sung Jinwoo melangkah maju menuju tempat yang lebih berbahaya. Ia berkata, ini adalah langkah pertama. Ia kemudian membangkitkan para monster yang telah dikalahkannya, menjadikan mereka bagian dari pasukan bayangannya. Antares yang menyadari kemunculan Sung Jinwoo berkata, Shadow Monarch telah muncul di sisi timur. Tarnak dan Yogungun yang berdiri di sisinya tanpa kebingungan. Mereka berkata, kami tidak merasakan kekuatannya sama sekali. Apakah dia bergerak sendiri tanpa pasukan bayangannya? Keduanya kemudian bertanya, haruskah kita mengirimkan seluruh pasukan ke tempatnya untuk mengalahkannya? Namun Antares yang dikenal sebagai ahli dalam strategi dan pertempuran tidak langsung menjawab. Ia hanya terdiam menatap ke arah timur. Dalam hatinya, Antares merasa ragu dan bingung dengan langkah yang diambil Sung Jinwoo. Ia tak bisa memahami kenapa Shadow Monarch muncul tanpa membawa satupun pasukan bayangannya. Antares sadar jika ia mengambil keputusan yang salah sekarang, pasukannya bisa mengalami kerugian besar dalam pertempuran ini. Di kantor Asosiasi Hunter Korea, Wo Jinchul tampak gelisah saat menyaksikan berita terbaru tentang serangan para monster. Ia bukan hanya khawatir karena tak bisa menghubungi Sung Jinwoo, tetapi juga mulai berpikir bahkan Sung Jinwoo mungkin tidak akan mampu menghentikan mereka. Melihat begitu banyak hunter yang telah gugur di Kanada, rasa putus asa perlahan tumbuh. Ia mulai percaya bahwa mungkin inilah akhir dari umat manusia. Namun, di dalam hatinya, Wo Jinchul tetap berharap, memohon agar keajaiban bisa terjadi. Sementara itu, waktu terus berjalan. Sung Jinwoo perlahan mulai membentuk kembali pasukannya dari para musuh yang telah ia kalahkan. Ia berteleportasi ke berbagai wilayah di seluruh dunia, mengurangi penyebaran para monster yang terus meluas. Sedikit demi sedikit, wilayah kekuasaan para monster mulai menyusut, diiringi dengan ribuan pasukan bayangan yang telah ia bangkitkan selama pertempuran. Namun, di tengah usahanya itu, Sung Jinwoo masih bertanya-tanya mengapa Antares belum juga datang menghampirinya. Meski begitu, ia tak menghiraukan hal tersebut dan berkata, baiklah jika begitu, itu berarti aku masih punya cukup waktu untuk mengumpulkan lebih banyak pasukan. Perlahan Sung Jinwoo mulai memanggil pasukan bayangannya dan mengarahkan mereka untuk menghadapi para monster yang baru saja muncul. Namun, salah satu panglima pasukan Antares berhasil menghancurkan pasukan bayangan milik Sung Jinwoo dengan semburan apinya yang luar biasa kuat. Panglima naga itu berkata, berani sekali manusia itu melawanku dengan pasukan selemah ini. Namun sebelum ia sempat melanjutkan kata-katanya, Sung Jinwoo tiba-tiba melesat dari belakang dan menebasnya hanya dengan satu serangan. Dalam sekejap, panglima naga itu tumbang. Antares yang merasakan hilangnya aura salah satu panglimanya langsung menyadari sesuatu, yaitu kekuatan Sung Jinwoo terus meningkat dari waktu ke waktu. Menyadari hal itu, Antares segera memerintahkan seluruh pasukan naganya untuk menyerang Sung Jinwoo tanpa ampun. Ia juga memerintahkan Yogungun untuk menyiapkan serangan kejutan agar dapat menghadang pasukan bayangan yang akan datang. Antares berkata, jangan biarkan satupun dari mereka yang lolos. Sementara itu, di sekitar area pertempuran, para anggota militer terus berusaha menahan pergerakan para monster, meskipun mereka tahu bahwa senjata mereka tak mampu melukai makhluk-makhluk itu. Namun secara mengejutkan, salah satu monster yang sudah sangat dekat dengan barisan militer tiba-tiba terpental jauh setelah menerima satu pukulan keras. Tubuh monster itu terlempar dan menghantam kawanan monster lain di belakangnya. Pukulan itu ternyata berasal dari Thomas Andre, hunter nasional dari Amerika yang merupakan anggota Guild Scavenger. Thomas berdiri tegak di tengah medan pertempuran. Thomas berkata, aku pernah menghadapi mereka di dalam sebuah dungeon. Jumlah mereka memang banyak, tapi kekuatan monster-monster ini tidak terlalu besar. Ucapannya terhenti ketika dari balik gerombolan monster muncul sesosok monark lain. Monark tersebut adalah Tarnak. Tarnak melangkah maju tanpa menunggu perintah apapun. Dengan langkah tenang, Tarnak mendekati Thomas dan berkata, aku pernah melihatmu sebelumnya. Kau adalah manusia lemah
lemah yang sedikit diberi kekuatan oleh para ruler. Kekuatanku jauh melampaui para monster yang pernah kau hadapi. Apa kau masih yakin ingin mencoba menghentikanku? Thomas tersenyum dan menjawab, entahlah, lagi pula aku tidak pernah suka ketika diberi pilihan. Tiba-tiba bayangan di bawah Thomas membesar dengan cepat. Dari dalam bayangan itu muncul sesosok raksasa berwarna gelap, sebuah shadow yang jauh lebih besar dari ukuran tubuh Thomas. Suara berat terdengar dari bayangan tersebut. Lama tak bertemu, Tarnak. Ternyata sosok tersebut adalah Belial, salah satu shadow terkuat milik Sung Jinwoo. Tak hanya Belial, shadow lain juga ikut muncul dalam pertemuan tersebut. Melihat pemandangan itu, Tarnak tampak terkejut sekaligus kebingungan. Ia tidak mengerti bagaimana mungkin pasukan bayangan bisa berada di tempat ini. Rasa panik mulai muncul di wajahnya. Ia segera mencoba menghubungi Antares untuk melaporkan bahwa dirinya sedang disergap. Namun ketika ia mencoba menggunakan kekuatan telepatinya, sinyal energinya seolah terputus. Kekuatannya tidak mampu menjangkau Antares. Ia segera menyadari bahwa koneksi telepatinya sengaja diganggu oleh seseorang. Saat menoleh ke arah sumber gangguan itu, ia melihat sosok berdiri di atas sebuah gedung yang tinggi. Sosok itu adalah Tas, salah satu shadow bertipe magic dengan kekuatan magic tertinggi di antara seluruh pasukan shadow bayangan milik Sung Jinwoo. Menyadari apa yang terjadi, Tarnak mulai diliputi rasa takut. Dengan suara keras ia berteriak, ini bukan cara bertarung milik Shadow Monarch, ini bukan teknik pasukan bayangan, ini adalah cara bertarung manusia rendahan itu. Dia tidak pantas menyandang gelar Monarch. Beru yang mendengar ucapan itu langsung terlihat marah. Dengan suara tajam ia membalas, tarik kembali ucapanmu barusan, kau tak layak berkata seperti itu kepada Tuhan kami. Tarnak membalas dengan teriakan penuh, berani sekali Shadow rendahan sepertimu berbicara kepada Monarch sepertiku. Nyahlah. Sesaat kemudian aura mengerikan mulai muncul dari tubuh Tarnak. Ia berubah ke dalam wujud aslinya yang jauh lebih menakutkan, bersiap menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghabisi pasukan bayangan milik Sung Jinwoo. Namun di sisi lain, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di medan yang berbeda, dua sosok yang ditakuti oleh seluruh dunia akhirnya saling berhadapan, tanpa pasukan, tanpa naga, tanpa bayangan. Hanya keduanya yang berdiri di tengah kehancuran. Sang Raja Naga, Antares, dan Sang Raja Kegelapan, Sung Jinwoo, akhirnya bertemu untuk pertama kalinya. Saat Antares bertemu dengan Sung Jinwoo, ia menyadari bahwa dirinya tak bisa lagi terhubung dengan Tarnak melalui kekuatan telepatinya. Antares berpikir bahwa ini pasti salah satu trik Sung Jinwoo untuk memisahkan mereka. Namun sedikit pun rasa takut tak muncul dalam dirinya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melepaskan serangan api yang luar biasa besar ke arah Sung Jinwoo hingga area di sekitarnya hangus terbakar. Antares tahu kali ini ia benar-benar harus menaklukkan sang Shadow Monarch. Beruntung Sung Jinwoo berhasil menghindari serangan itu dari udara. Ia memanggil para bayangan yang telah ia bangkitkan selama pertempuran berlangsung, lalu memerintahkan mereka untuk menyerang Antares. Antares menggerakkan tangannya dan menampakkan cakar tajam yang siap menyambut serangan para bayangan itu. Di tempat lain terlihat Liu Zhigeng yang mulai bergerak cepat, menumbangkan satu persatu musuh di hadapannya. Dalam pertarungan itu, Liu Zhigeng mengungkapkan bahwa pertarungan di darat terasa jauh lebih mudah dibandingkan pertempuran sebelumnya yang ia hadapi di lepas pantai China. Di tengah pertarungan itu, Liu Zhigeng tiba-tiba merasa tertekan oleh aura yang sangat luar biasa. Aura itu sangat besar dan datang dari kejauhan, seolah aura itu menembus hingga ke tubuhnya. Aura tersebut berasal dari arah Sung Jinwoo dan Antares. Sementara itu, Antares melepaskan serangan besar yang sangat kuat hingga para bayangan yang dipanggil Sung Jinwoo musnah seketika. Ledakan dari serangan itu menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya. Antares kemudian berkata, apa kau yakin ingin melawanku dengan pasukan selemah itu? Sementara pasukan utamamu masih bertarung melawan Tarnak. Namun pada saat yang sama, Sung Jinwoo membuka sebuah portal dan bersiap untuk memasukinya. Antares yang menyadari hal itu langsung mengejarnya dengan kecepatan penuh. Ia melesat dan berkata, kau tidak akan bisa kabur dariku. Antares ikut melompat masuk ke dalam portal yang dibuat oleh Sung Jinwoo. Namun begitu ia tiba, di hadapannya kini berdiri pasukan utama milik Sung Jinwoo. Seluruh prajurit bayangan telah bersiap menghadapi Antares. Antares yang sudah melalui banyak pertempuran tidak menunjukkan sedikit pun rasa gemetar. Ia hanya berkata, jadi pasukan Tarnak juga berhasil kau bangkitkan. Namun setelah melihat ke area yang lebih luas, Antares menyadari sesuatu. Tarnak telah berhasil dikalahkan oleh para bayangan milik Sung Jinwoo. Meski begitu, Antares sama sekali tidak menunjukkan rasa takut atau panik. Ia justru memuji taktik cerdas Sung Jinwoo yang berhasil menjebaknya sekaligus menumbangkan Tarnak tanpa sepengetahuannya. Ia juga memuji kerjasama antara Shadow Monarch dan pasukan bayangannya. Namun ujian itu berakhir. Antares berkata, kau terlalu naif Shadow Monarch. Apa kau berpikir akulah
satu-satunya yang tersisa. Buka portalnya. Dari atas gedung yang sangat tinggi, Yogumon yang ternyata sudah menunggu perintah dari Antares segera bergerak. Ia membuka banyak portal sekaligus, memanggil seluruh pasukan Antares untuk bergabung dalam pertempuran. Kini, pasukan besar yang sebelumnya tersebar di berbagai tempat telah berkumpul dalam satu titik. Begitu pula dengan pasukan Sung Jinwoo. Mereka kini saling berhadapan dengan pasukan Antares. Di tengah ketegangan itu, Sung Jinwoo hanya menatap lawannya sambil tersenyum. Lalu secara tiba-tiba, ia menarik seluruh pasukannya kembali ke dalam bayangannya. Melihat hal tersebut, Antares berkata dengan nada meremehkan, "Kenapa kau menarik seluruh pasukanmu? Apa kau sudah menyerah?" "Oh, aku mengerti. Kau sudah sadar bahwa perbandingan kekuatan kita terlalu besar dan kau memilih untuk menyerah tanpa perlawanan." Setelah melihat pasukanku yang begitu kuat dikelilingi oleh para naga, Sung Jinwoo menutup matanya. Antares masih berdiri dengan sikap angkuhnya hingga tiba-tiba Sung Jinwoo membuka mata. Seketika ekspresi Antares berubah terkejut. Ia menyadari bahwa Sung Jinwoo menggunakan kekuatan milik Kamis. Kekuatan itu sangat berbahaya bagi para naga. Dalam sekejap, tubuh Sung Jinwoo berubah ke bentuk yang lebih kuat. Sayap seperti naga dan tanduk muncul dari tubuhnya setelah ia menyerap kekuatan runestone milik Kamis. Ia kemudian mengeluarkan teriakan dahsyat yang menggema ke seluruh penjuru. Teriakan itu membuat setiap makhluk yang berada di sana merasakan tekanan luar biasa dari kekuatan Sang Shadow Monarch. Sebelum melanjutkan, Mimin mau jelasin bahwa Kamis dulunya adalah salah satu panglima naga terkuat milik Antares. Ia merupakan naga dengan kekuatan luar biasa besar, mampu membuat siapapun yang mendengar raungannya merasa terintimidasi dan tak berdaya. Dan kini, setelah Sung Jinwoo menyerap seluruh kekuatan Kamis yang tersimpan di dalam runestone, ia dapat menggunakan seluruh kemampuan dahsyat yang dulu dimiliki oleh sang naga legendaris. Baiklah, mari kita lanjutkan. Setelah Sung Jinwoo mengeluarkan raungan yang begitu kuat, Antares terlihat sangat terkejut. Bukan hanya para naga yang terpengaruh oleh aura menakutkan itu, bahkan Yogumon, seorang monark, juga merasakan tekanan luar biasa dari raungan Sung Jinwoo. Mereka semua terdiam dan tak mampu bergerak sedikit pun. Sung Jinwoo kemudian bergerak dengan cepat dan membawa Antares pergi ke dalam dimensi yang telah ia ciptakan. Mereka kini saling berhadapan di sebuah tempat yang sangat luas. Antares menatap sekelilingnya lalu bertanya, "Di mana ini?" Sung Jinwoo menjawab, "Ini adalah dimensi berbeda yang telah aku ciptakan." Antares hanya tersenyum tipis sambil memuji taktik Sung Jinwoo. Ia tahu Sung Jinwoo sengaja memisahkannya dari pasukannya agar bisa menyerangnya bersama pasukan bayangan. Namun, Antares juga menyadari kelemahan dari strategi itu. Setiap kali bayangan Sung Jinwoo dikalahkan, energi yang ia miliki akan terkuras semakin banyak. Di tengah ketegangan itu, pandangan Antares tertuju pada sebuah menara dengan bendera hitam kecil yang berkibar di puncaknya. Ia lalu bertanya, "Apakah itu kastilmu?" Sung Jinwoo menjawab, "Ya, kurang lebih begitu." Antares menatapnya dengan nada mengejek. Untuk seorang Shadow Monarch, kastil itu terlihat cukup menyedihkan. Sung Jinwoo mengeluarkan dua belatinya lalu berkata, "Ya, tapi kurasa itu sudah cukup cocok untuk tempat peristirahatanmu." Aura luar biasa kuat mulai terpancar dari tubuh Sung Jinwoo. Antares menatapnya dan berkata, "Kalau begitu, ini akan menjadi pertarunganmu melawan waktu. Apa kau yakin bisa mengalahkanku sebelum pasukanku tiba di sini?" Perlahan tubuh Antares mulai berubah dan wujudnya bertransformasi menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan menakutkan. Makhluk yang begitu mengerikan, bahkan lebih besar dari semua yang pernah ada di dunia ini. Di sisi lain, di gedung Asosiasi Hunter Amerika, ketua asosiasi tampak diliputi rasa gelisah. Kobaran api dari pertempuran besar yang terjadi di Kanada perlahan mulai merambat hingga mendekati wilayah Amerika. Ia kemudian berkata, "Ternyata apa yang dikatakan Sung Jinwoo benar. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Nona Seller menatapnya dengan tenang lalu menjelaskan, "Para hunter tidak bertarung sendirian. Semua hunter di seluruh dunia kini ikut berjuang dalam pertarungan ini. Tak peduli apapun peringkat mereka. Hunter dengan rank E berjuang bersama rekan-rekannya untuk menaklukkan satu monster. Hunter rank D dan rank C bergabung untuk mengalahkan 5 monster sekaligus. Sementara itu, Hunter rank B hingga A mampu menumbangkan 10 monster ketika mereka bekerja sama. Begitu juga dengan para Hunter rank S yang mampu menghadapi beberapa monster seorang diri. Mereka bersinar terang seperti bintang di langit malam. Namun, pada akhirnya cahaya itu perlahan akan memudar. Meski begitu, dari kegelapan itu akan muncul sebuah sinar baru dan itulah yang disebut dengan harapan." Di gedung Asosiasi Hunter Korea, Wo Jinchul menerima laporan penting bahwa Sung Jinwoo dikabarkan berhasil membawa musuh paling berbahaya ke sebuah pulau terpencil di sekitar Jepang. Seorang agen yang menyampaikan laporan itu lalu bertanya,
bertanya, apakah kita harus mengirimkan bantuan hunter lain ke sana? Wo Jinchul terdiam sejenak. Ia mengingat sesuatu. Pulau itu pernah disebut oleh Sung Jinwoo sebelumnya, sebuah tempat dengan konsentrasi mana murni yang sangat tinggi. Dalam hatinya, ia berharap Sung Jinwoo bisa memberikan perlawanan yang cukup kuat di sana. Namun, setelah berpikir sejenak, ia menjawab, hunter mana yang akan kita kirim ke sana? Kita semua tahu seluruh hunter di dunia kini sedang berjuang melawan para monster. Jika kita mengirim hunter rank S, mungkin saja mereka bisa membantu. Tapi bukankah lebih baik kalau kita mengirim hunter rank E? Agen itu tampak terkejut. Wo Jinchul lalu berkata, kau tahu, dulu Sung Jinwoo juga hanya seorang hunter dengan rank E. Ucapan itu membuat ruangan seketika hening. Dari kejauhan, Sung Jinwoo tengah bertarung melawan Antares dan berteriak, aku tahu dan aku yakin bahkan seorang hunter rank E pun bisa menjadi pahlawan. Antares lalu mulai mengumpulkan sejumlah besar energi di dalam mulutnya, bersiap melancarkan serangan mematikan. Namun, sebelum sempat melakukannya, Belian dengan cepat membungkam mulut Antares dengan pedang besarnya. Para bayangan lain segera ikut bergerak untuk menahannya. Tas mengerahkan kekuatannya untuk menciptakan tekanan besar yang menekan tubuh Antares ke tanah agar ia tak bisa bergerak. Di sisi lain, Beru dan Grid yang sudah mempersiapkan diri melesat dengan kecepatan tinggi dan menghantamkan satu pukulan keras kepada Antares. Tak berhenti sampai di situ, Aegis melompat dan menebaskan pedangnya, Demon Longsword, dengan kekuatan penuh. Serangan itu mengenai tubuh Antares dan membuatnya sedikit terpojok, bahkan tak mampu untuk bergerak bebas. Sung Jinwoo yang mengamati dari atas berkata, rencananya berjalan sesuai harapan. Namun, hal yang tak terduga terjadi. Antares justru tampak menikmati pertarungan tersebut. Antares menatapnya dan berkata, ini menyenangkan. Aku selalu menikmati pertarungan melawan musuh-musuh yang jumlahnya lebih banyak dariku. Tapi aku jauh lebih senang ketika melihat mereka terpojok karena kekuatanku. Sung Jinwoo yang mendengar ucapan itu sempat diliputi rasa genta. Antares menatap dengan tajam lalu berkata, biar kutunjukkan kepadamu kekuatan yang sesungguhnya. Dalam sekejap, ia mengaktifkan kemampuan Dragonfire miliknya. Aura yang luar biasa kuat langsung menyelimuti seluruh area. Aura tersebut menekan dan mengintimidasi semua pasukan bayangan Sung Jinwoo. Bahkan Sung Jinwoo sendiri merasakan tekanan yang luar biasa. Seluruh pasukan bayangannya seketika tak mampu bergerak. Tubuh mereka membeku di tempat karena terhimpit oleh kekuatan mengerikan itu. Menyadari apa yang terjadi, Sung Jinwoo segera mencoba menarik seluruh pasukannya kembali ke dalam bayangan. Ia tahu kemampuan itu adalah milik Raja para Naga, kekuatan yang tidak bisa ditahan oleh siapapun, bahkan oleh pasukannya sendiri. Sung Jinwoo sadar bahwa sebagian pasukan bayangannya telah terkena serangan api dari Antares, dan setelah itu mereka tidak bisa dipanggil kembali. Antares yang sudah bersiap melepaskan sebuah serangan dahsyat, Sung Jinwoo segera memerintahkan Kaisel untuk mundur ke dalam bayangan. Berkat itu, sebagian besar pasukan bayangannya berhasil ia amankan. Jika tidak, mereka akan lenyap karena terkena serangan tersebut. Bahkan benda apapun, area yang tersapu serangan berubah menjadi lahar. Antares selalu berkata, inilah kekuatan yang sesungguhnya. Semua kehancuran bermula dariku. Aku adalah Antares, Raja para Naga dan penguasa kehancuran. Aku akan menyingkirkan apapun dan siapapun yang mencoba menghalangiku. Menyadari betapa besar kekuatan Antares, Sung Jinwoo menjadi jauh lebih waspada. Antares menatap wajahnya, lalu menampakkan wujud aslinya dan berkata, jangan terlalu tegang, Shadow Monarch. Aku sebenarnya bisa mengatasimu dengan wujud itu, tapi aku tak melakukannya. Aku sedikit tertarik kepadamu karena kau sempat memojokkanku. Sebagai sesama Monarch, aku ingin berbicara baik-baik. Seharusnya kau sudah melihat seluruh ingatan masa lalu yang dilalui Asbot. Kau juga pasti tahu bahwa musuh kita bukan di sini, melainkan di atas sana. Ya, kau benar. Mereka para ruler. Tugas mereka adalah menyingkirkan monark seperti kita. Sebenarnya niatku adalah mengatasimu sebelum kami mengatasi para ruler. Namun, aku tertarik pada kehebatanmu. Kau lebih kuat dari Asbot. Aku melihat sebuah kekuatan luar biasa tersembunyi dalam dirimu. Aku akan bersedia jika kau memintaku menarik seluruh pasukanku kembali. Aku juga rela membiarkan keluargamu tetap aman. Dan jika kau menyuruhku untuk meninggalkan planet ini, aku akan pergi dengan senang hati. Shadow Monarch, jadilah penguasa tanah ini. Jangan hanya membuat sebuah kastil kecil yang tak berarti. Kau mampu menguasai seluruh wilayah ini. Sejauh itulah kekuatanmu sekarang. Kau bisa memiliki segala yang kau inginkan, asalkan kau mau bersekutu denganku untuk
untuk menghadapi para ruler. Sung Jinwoo terlihat sangat marah dan berkata, "Jangan bercanda, kau pikir aku akan percaya pada sorot matamu yang ingin segera menghabisiku?" Antares hanya tersenyum melihatnya, lalu berkata, "Ternyata wajah ini tak mampu menyembunyikan niatku. Kalau begitu, bersiaplah Shadow Monarch." Antares yang sebelumnya telah tersenyum lebar karena penolakan Sung Jinwoo, kini dia berubah wujud menjadi seekor naga raksasa dan langsung menerjang Sung Jinwoo dengan sebuah cakaran yang besar dan kuat. Sung Jinwoo dengan cepat memanggil Kaisel untuk membawanya naik ke titik yang lebih tinggi. Namun, Antares ternyata sudah menyiapkan energi besar di dalam mulutnya dan melepaskan serangan dahsyat itu ke arah mereka. Beruntung, insting Kaisel sebagai makhluk perang membuatnya segera menghindar dan membawa Sung Jinwoo ke tempat yang lebih aman. Melihat ada sedikit celah, Sung Jinwoo melompat dari punggung Kaisel dan melancarkan serangan beruntun ke arah Antares. Sayangnya, serangannya sama sekali tidak mampu menembus pertahanan Antares. Dacer miliknya bahkan hanya menimbulkan percikan ketika mengenai tubuh naga itu, yang menunjukkan betapa kuatnya bentuk naga Antares. Antares kemudian berkata bahwa Sung Jinwoo tak akan bisa melukainya hanya dengan serangan kecil seperti itu. Sung Jinwoo yang sadar bahwa serangannya tidak mampu menembus pertahanan Antares, segera memerintahkan Kaisel untuk menjauh lebih dulu. Namun sebelum mereka sempat terbang lebih jauh, Antares tiba-tiba mengeluarkan Dragon Fear miliknya. Tekanan aura itu begitu kuat hingga membuat Kaisel membeku dan tak bisa bergerak. Sung Jinwoo juga merasakan tekanan tersebut. Meski kesadarannya mulai memudar, Kaisel masih memiliki naluri untuk melindungi tuannya. Ia mencengkram tubuh Sung Jinwoo dan melemparkannya ke tempat yang lebih aman. Gerakan Kaisel terasa seperti insting otomatis yang hanya fokus pada satu hal, yaitu menyelamatkan tuannya dari bahaya. Sung Jinwoo yang terlempar berusaha kembali untuk menyelamatkan Kaisel. Namun, Antares sudah lebih cepat menghantam Kaisel dengan serangan api yang luar biasa besar. Ledakan itu bahkan menciptakan sebuah lubang raksasa di tanah begitu dalam hingga memperlihatkan air laut di bawahnya. Antares kemudian berkata, "Kurasa kau tidak akan kalah dengan semudah itu." Dari balik kabut asap panas yang terbentuk akibat benturan api dan air, Sung Jinwoo melesat dengan kecepatan tinggi dan mendarat tepat di tubuh sang Raja Naga. Saat itu ia langsung merasakan betapa ekstrimnya suhu tubuh Antares. Panasnya seperti magma. Tubuhnya membuat siapapun kesulitan untuk menghancurkan sisinya. Lagi-lagi, serangan Sung Jinwoo tetap tidak mampu memberikan luka sedikit pun. Antares membalas serangannya dan Sung Jinwoo melompat sambil memanggil para naga bayangan miliknya. Melihat kemunculan para naga itu, Antares tampak sedikit terkejut. Para naga bayangan tersebut langsung menahan gerakan Antares sambil melancarkan semburan api. Mereka terus-menerus menyerang, berusaha menekan sang Raja Naga dari segala arah. Dari posisi yang lebih tinggi, Sung Jinwoo memperhatikan semuanya. Ia sadar serangan ketiga naga yang pernah bertempur bersama Asborn itu pun tak mampu melukai Antares. Saat itu ia benar-benar menyadari betapa besarnya kekuatan dan pertahanan yang dimiliki oleh Antares, bahkan jauh melampaui semua musuh yang pernah ia kalahkan. Di dalam hatinya, Sung Jinwoo menginginkan kekuatan yang jauh lebih besar, kekuatan yang setidaknya mampu membuat sedikit celah pada tubuh Antares. Perlahan, tubuh Sung Jinwoo mulai terselimuti dengan bayangan hitam. Sebuah aura yang sangat besar muncul dan meluap dari sekitarnya. Di sisi lain, Antares yang baru saja mengalahkan ketiga naga bayangan itu berkata, "Apa kau pikir bisa menghentikan gerakanku hanya dengan para naga bayangan ini?" Namun, ucapan itu langsung terhenti ketika ia merasakan aura luar biasa besar yang datang dari arah Sung Jinwoo. Antares mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi karena ia melihat Sung Jinwoo sedang menyerap seluruh kekuatan kegelapan dan kekuatan kematian ke dalam tubuhnya sendiri. Di dalam hatinya, Sung Jinwoo berkata bahwa ia menginginkan kekuatan yang jauh lebih kuat, jauh lebih keras, dan jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Kekuatan yang membuat dunia ini terasa menjadi lebih kecil. Aura mengerikan itu terus berkecamuk di hadapan Antares. Semakin lama semakin sulit untuk diabaikan. Dalam merasa takutnya, Antares bertanya-tanya apakah itu bentuk lain dari Shadow Monarch. Tapi Asborn dulu adalah seorang penguasa cahaya. Tidak mungkin seorang penguasa cahaya bisa berubah seperti para monark. Mereka tidak akan diberi kemampuan itu. Ini tidak masuk akal. Apakah dia memanggil seluruh kekuatan kegelapan dan kekuatan kematian ke bumi? Padahal dia hanya manusia. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa mengendalikan kekuatan sebesar ini? Sung Jinwoo yang telah berubah ke bentuk yang jauh lebih kuat, bentuk yang disebut sebagai Astralization, mulai menyadari bahwa kekuatan ini adalah warisan langsung dari Asborn. Ia merasakan aliran energi yang sangat besar mengisi seluruh tubuhnya.
dan kekuatan itu terasa seperti tak ada habisnya. Antares kemudian berkata, "Sekarang aku mengerti mengapa Asbjorn mewariskan seluruh kekuatannya kepadamu. Ternyata kau adalah orang yang selalu berusaha bertahan hidup, bahkan ketika berada di ambang kematian sebelum menerima kekuatan Asbjorn." Setelah itu, Antares mulai mengumpulkan energi api dalam jumlah yang sangat besar di dalam mulutnya, jauh lebih besar daripada serangan-serangan sebelumnya. Energi itu berputar dan memadat hingga mencapai titik puncaknya. Lalu Antares melepaskannya ke arah Sung Jinwoo sambil berkata, "Aku harus menyingkirkannya sekarang. Dia terlalu berbahaya jika dibiarkan." Sung Jinwoo hanya mengangkat lengannya dan seketika kekuatan bayangan yang sangat besar muncul, menelan seluruh serangan yang Antares lancarkan sebelumnya. Bahkan Antares bisa merasakan sedikit tekanan dari kekuatan Sung Jinwoo yang kini telah berevolusi. Keduanya saling menatap dan bersiap untuk melancarkan serangan berikutnya. Dalam hitungan detik, mereka berdua melesat maju. Dua kekuatan raksasa bertabrakan dengan dahsyat. Antares mengayunkan satu cakaran ke arah Sung Jinwoo. Sung Jinwoo berhasil menahannya dan membalas dengan pukulan kuat yang akhirnya memberikan sedikit efek pada sisi keras milik Antares. Namun, Antares langsung menggigit tubuh Sung Jinwoo dan melemparkannya jauh ke langit sebelum membuat tubuh raksasa Sung Jinwoo terjatuh keras ke tanah. Saat itu, Sung Jinwoo terlihat sedikit kesulitan menggerakkan armor besar miliknya. Melihat celah itu, Antares tidak memberikan sedikit pun kesempatan. Ia segera melepaskan satu serangan kuat yang membakar lengan kanan Sung Jinwoo. Akibatnya, Sung Jinwoo kehilangan tangan kanannya. Sung Jinwoo kemudian mengeluarkan pedang panjang dan berhasil menangkis serangan kedua Antares. Keduanya saling beradu kekuatan. Namun, ekor Antares kembali menghantam Sung Jinwoo dan membuatnya terpental jauh. Antares selalu terbang ke langit, mengumpulkan energi dalam jumlah besar dan melepaskannya langsung ke arah Sung Jinwoo. Ledakan itu menciptakan badai api raksasa. Dari balik badai tersebut, sebuah pedang hitam melesat dan melukai sayap Antares. Ternyata pedang itu adalah pedang milik Sung Jinwoo yang baru saja ia keluarkan. Sung Jinwoo kemudian mengerahkan beberapa pedang untuk menyerangnya. Namun pedang-pedang itu tidak mampu menahan semburan api milik Antares. Serangan itu mengenai Sung Jinwoo sepenuhnya dan menghancurkan armor yang ia gunakan, memaksanya kembali ke wujud manusianya. Sung Jinwoo kemudian berkata, "Ternyata kekuatan itu menguras banyak stamina aku." Di hadapannya, Antares yang masih terlihat begitu besar dalam wujud naganya perlahan berubah kembali ke bentuk manusianya. Ia kemudian berkata, "Ini adalah tawaran terakhir untukmu. Apa kau benar-benar yakin tidak akan bersekutu denganku?" Tubuh Sung Jinwoo kembali diselimuti oleh bayangan. Dengan tenang, Sung Jinwoo menjawab, "Aku tidak tertarik kerjasama dengan makhluk sepertimu." Dan saat itu juga, tubuh Sung Jinwoo mulai bertransformasi kembali. Ia berubah ke bentuk yang jauh lebih fleksibel, bukan lagi wujud besar seperti sebelumnya. Dalam bentuk ini, kekuatannya difokuskan pada kecepatan dan daya serang yang jauh lebih efektif. Antares ikut mengubah bentuk tubuhnya dan mengeluarkan pedang miliknya sambil berkata, "Sungguh bodoh." Mereka berdua kemudian melesat dengan kecepatan tinggi, saling bertukar serangan. Dalam pertarungan itu, Antares terus memancing emosi Sung Jinwoo dengan perkataannya, "Pasukanku sedang mengacaukan segalanya. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa kau lindungi. Bahkan saat kita bertarung di sini, meski kau menyandang gelar Raja Bayangan, pada dasarnya kau tetap manusia. Manusia yang masih mengenal rasa takut. Apa kau ingin merasakan api yang mampu menghanguskan apapun, termasuk kekuatanmu sendiri? Tak lama lagi, semua yang ingin kau jaga hanya akan menjadi abu. Seharusnya kau paham, karena kau sudah membangkitkan kekuatan Asbjorn. Begitu banyak penderitaan di tanah ini. Inilah perang, dan inilah kemenangan dari pasukanku. Dengarkan jeritan mereka. Biarkan keputusasaan itu menyebar dan membungkam segalanya. Itulah akibat dari keputusanmu." Sung Jinwoo kemudian menjawab, "Justru akulah yang seharusnya mengatakan itu padamu." Dagger milik Sung Jinwoo yang sebelumnya terpental oleh Antares masih melayang di udara. Dengan cepat, Sung Jinwoo menariknya kembali dan mengerahkannya langsung ke Antares. Dagger itu melesat dengan kecepatan tinggi. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Senjata itu terhenti sebelum menyentuh tubuh Antares. Pertahanan sang Raja Naga ternyata terlalu kuat untuk ditembus. Antares berkata, "Kau pikir senjata yang terbuat dari bawahanku bisa mengalahkan Raja Naga sepertiku? Apakah kau pernah berpikir bahwa pertarungan ini benar-benar luar biasa? Api milikku yang lahir dari kegelapan melawan bayangan yang lahir dari cahaya. Tapi sayangnya, pertarungan ini akan segera berakhir di tanganku." Sung Jinwoo menjawab, "Apa kau yakin dengan perkataanmu?" Antares berkata, "Aku telah melihat akhir dari pertarungan ini." Sung Jinwoo lalu melesat dengan kekuatan penuh menuju Antares. Antares yang sudah bersiap menerima serangan itu berkata, "Sepertinya pasukanku
tak lagi dibutuhkan dalam pertarungan ini karena sebentar lagi kau akan berakhir. Namun di detik berikutnya ekspresi Antares berubah menjadi terkejut saat Sung Jinwoo melompat ke arahnya. Ia sebenarnya sudah menyiapkan strategi yang bahkan sang Raja Naga pun tak mampu untuk mengatasinya. Sung Jinwoo menyadari bahwa matahari mulai terbit dan cahaya itu membuat bayangannya semakin kuat. Karena itulah kekuatan dirinya dan semua prajurit bayangannya meningkat drastis. Memanfaatkan momen tersebut, Sung Jinwoo memanggil seluruh pasukan bayangannya secara bersamaan dari dalam bayangan, menyerbu Antares dari berbagai arah. Antares berteriak, "Dasar Shadow Monarch rendahan, kau masih memberikan perlawanan padahal kau sudah tahu akan kalah. Akan kubuat kekalahanmu sangat menyakitkan." Sung Jinwoo menggenggam daggernya erat-erat, memusatkan seluruh kekuatannya untuk serangan terakhir. Ia teringat orang-orang terdekat yang harus ia lindungi. Ia tahu serangan ini cukup untuk mengakhiri Antares. Sung Jinwoo berkata, "Kau mengatakan bisa melihat akhir dari pertarungan ini. Aku tidak tahu apakah sekarang kau masih bisa melihatnya atau tidak." Dengan satu tebasan yang sangat kuat, Sung Jinwoo akhirnya berhasil membelah tubuh Antares. Dan pada saat yang sama, para penguasa cahaya muncul dari celah dimensi. Dalam kesadarannya yang mulai memudar, Antares berkata, "Aku tidak menduga hal ini, tetapi seharusnya ini mustahil. Dibutuhkan energi murni dalam jumlah besar untuk menghubungkan dua dunia. Bagaimana mungkin para ruler bisa sampai ke sini? Apa kau sudah merencanakan semuanya? Mengacaukan ruangan, memanfaatkan benturan kekuatan kita, lalu membawa pasukan ruler dari dunia lain ke tempat ini. Inikah alasanmu mengacaukan pasukan dan menarikku ke sini? Aku pikir kau hanya ingin bertarung tanpa gangguan. Tapi bagaimana mungkin kau bisa berkomunikasi dengan pasukan ruler?" Sung Jinwoo lalu menjawab, "Kau bahkan tidak tahu aku menggunakan wadah para ruler. Apa kau tidak menyadari bahwa mereka masih berada di dunia ini?" Antares kemudian berkata, "Begitu rupanya kau memakai kekuatan wadah-wadah itu untuk mempersiapkan gerbang di pulau ini agar para ruler bisa memasuki dunia ini melalui celah dimensi. Kau menang dalam strategi perang, tapi kau kalah dalam pertarungan. Aku mengaku kalah karena tak menyadari rencana sekecil itu. Aku terlalu tenggelam dalam menikmati pertempuran ini." Sung Jinwoo kemudian bertanya, "White Flame Monarch dan Beast Monarch, kau yang memerintahkan mereka untuk menyerangku bukan?" Antares terdiam. Dalam hatinya ia bertanya, bagaimana bisa dia tahu? Apa White Flame Monarch membocorkannya? Tiba-tiba Sung Jinwoo berkata, "Asbul menitipkan salam untukmu." Mendengar itu, emosi Antares meledak yang mengejutkan. Meskipun tubuhnya telah terkena serangan telak, ia masih bisa bergerak bebas. Dengan sisa kekuatannya, Antares menerjang, mencoba menebas Sung Jinwoo dengan pedangnya. Namun para ruler yang telah berada di sana menghentikan pergerakannya. Antares menatap ke langit, melihat fragment of brilliant light. Lalu Antares berkata, "Dunia dipenuhi oleh cahaya dan bayangan. Sejak awal aku tidak mungkin menang. Aku akan menunggumu di dunia lain sampai bertemu kembali, Shadow Monarch." Tubuh Antares perlahan menghilang, lenyap bersama sisa energinya. Sung Jinwoo berkata, "Jangan khawatir, aku akan segera menemuimu lagi. Di sini mari kita panggil saja ketua para ruler dengan sebutan Light karena terlalu panjang rasanya jika menyebut seluruh namanya. Mari kita lanjutkan." Light perlahan mendekati Sung Jinwoo dan berkata, "Kau sudah mengakhiri perang ini. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa, dan aku tidak tahu bagaimana harus menyampaikan rasa terima kasihku padamu." Sung Jinwoo menjawab, "Aku hanya punya satu permintaan terakhir, dan hanya kau yang bisa memenuhinya. Itu pun jika kau ingin membalas rasa terima kasihmu padaku." Light bertanya, "Permintaan? Baiklah, aku akan membantumu dengan seluruh kemampuanku." Sung Jinwoo kemudian berkata, "Bisakah kau menggunakan Cup of Reincarnation untukku?" Light terdiam sejenak lalu bertanya, "Jadi kau ingin memintaku memutar kembali waktu?" Sung Jinwoo menjawab, "Iya." Light kemudian berkata, "Apakah kau benar-benar yakin jika Cup of Reincarnation digunakan, semua makhluk yang sebelumnya muncul dari dalam gate akan kembali hidup? Begitu juga para monarch, mereka akan kembali dengan ingatan penuh tentang apa yang terjadi sekarang. Seperti yang sudah kau tahu, kami sudah menggunakan Cup of Reincarnation berkali-kali, dan inilah hasil terbaik yang pernah kami capai. Apa kau sungguh berniat mengulang semuanya dan menghadapi mereka sendirian? Katakan padaku, apa alasanmu menginginkan hal itu?" Sung Jinwoo menjawab, "Kau benar, ketika waktu diputar ulang nanti, mungkin kau tidak akan membuat manusia menjadi hunter atau memberi mereka sedikit kekuatanmu untuk berperang. Aku akan menghadapi para monarch sendirian dari celah dimensi. Aku sudah kehilangan terlalu banyak orang dalam perang ini, dan aku ingin membawa mereka kembali." Light lalu berkata,
Hanya ada satu kesempatan tersisa untuk menggunakan Cup of Reincarnation. Jika kau gagal mengalahkan para monark, kami tidak akan bisa memutar waktu lagi. Jika kau berhenti sampai di sini, banyak orang akan mengenalmu karena kekuatanmu. Kau akan dikenang sepanjang sejarah sebagai pahlawan yang berhasil menyelamatkan dunia dari para monster. Tapi, jika kau memilih memutar waktu kembali, kau akan bertarung sendirian. Tidak akan ada yang mengingatmu dari pertempuran ini. Kau tidak akan dikenal. Tidak akan ada pujian atas keberhasilanmu mengalahkan para monark. Tak seorang pun akan tahu penderitaanmu, dan jika kau gagal mengalahkan mereka, duniamu akan hancur, termasuk orang-orang terdekatmu yang saat ini masih hidup. Sung Jinwoo terdiam, mengingat semua orang yang selalu mendukungnya hingga saat ini, keluarganya, teman-temannya, ketua asosiasi, dan sahabatnya. Ia kemudian berdiri dan berkata, "Aku tidak akan menyesali keputusanku." Like lalu menjawab, "Jadi kau tidak hanya ingin menyelamatkan sebagian orang terdekatmu, kau ingin menyelamatkan seluruh dunia dengan kedua tanganmu. Keputusanmu mengingatkanku pada pendahulumu yaitu Asborn. Aku berharap yang terbaik untukmu." Namun, sebelum para penguasa menggunakan Cup of Reincarnation, Sung Jinwoo bertanya tentang para bayangan yang telah ia bangkitkan selama pertempuran. Apakah mereka akan menghilang? Like menjelaskan, bayangan yang berada di masa lalu akan lenyap dan kembali seperti semula. Tapi sebagian bayangan yang tidak terkena efek Cup of Reincarnation akan tetap ada. Sung Jinwoo mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku mengerti." Pada saat itu, Lai memunculkan sebuah alat yang dikenal sebagai Cup of Reincarnation. Ia berkata, "Semoga keberanianmu menyelamatkan duniamu." Ia kemudian menggunakan alat itu untuk memutar waktu 10 tahun ke masa lalu. Cahaya sangat terang muncul, menyinari seluruh bumi. Jinho yang sedang mengurus berbagai pekerjaan di Guild Ah Jin perlahan mulai terkena sinar itu. Begitu juga Jin Ah dan ibunya, Wo Jinchul, Thomas Andre, Baekhyunho, Choi Jong-in, dan Cha Hae-in. Bersamaan dengan sinar tersebut, dunia secara perlahan mulai berputar kembali ke 10 tahun yang lalu. Setelah itu, kita diperlihatkan sebuah apartemen. Dunia telah benar-benar kembali ke masa 10 tahun silam. Di sana, Jin Ah yang masih terlihat begitu lucu bergegas membangunkan kakaknya, yaitu Sung Jinwoo. Jinwoo yang ternyata sudah terbangun tersenyum melihat adiknya. Jin Ah kemudian kembali ke ruang makan dan dengan lahap menikmati masakan ibunya. Sung Jinwoo yang mendengar ibunya sedang memasak langsung bergerak menuju ruang makan. Ibunya menyambutnya dengan lembut. Pada saat itu, Jinwoo yang masih sulit percaya hanya bisa terdiam. Kemudian ia melihat ayahnya yang sebelumnya telah tiada, kini duduk santai di kursi sambil membaca koran. Pemandangan itu membuat Jinwoo tampak sangat terharu. Ia kemudian memanggilnya. Ayahnya yang mendengar itu berkata, "Ayah, bukankah biasanya papa?" Jinwoo meneteskan air mata. Ibunya yang khawatir bertanya, "Kenapa anakku? Apa yang terjadi padamu? Kau terlihat tidak seperti biasanya." Sung Jinwoo yang merasa terharu menjawab bahwa ia baik-baik saja. Ia hanya merasa seolah baru mengalami mimpi buruk. Di dalam hatinya, Sung Jinwoo berkata, "Aku benar. Aku telah melewati begitu banyak mimpi buruk dan kini semuanya sudah berakhir. Aku masih bersama keluargaku yang utuh dan mereka adalah hal yang paling berharga bagiku. Aku sangat bersyukur diberi kesempatan untuk mengulang semuanya. Aku akan memastikan kesempatan ini tidak akan kusia-siakan dan aku akan membangun kembali masa depan yang kuinginkan." Namun sebelum semua itu terjadi, bolehkah aku merasakan lagi momen-momen yang dulu pernah kurasakan saat tidak ada siapapun yang terluka? Hanya sebentar saja, aku hanya ingin tertawa dan merasakan kedamaian serta kebahagiaan. Walaupun aku tahu para ruler sedang memperhatikanku dan para monark tengah mempersiapkan pasukannya untuk kembali menghadapiku. Seiring dengan berjalannya waktu, Sung Jinwoo tumbuh dewasa dalam kehidupan damai yang baru ia jalani. Ia meninggalkan sebuah surat kecil untuk ibunya. Ibunya yang sedang membersihkan kamar Jinwoo menemukan surat itu dan membukanya. Di dalamnya tertulis, "Ibu, aku akan pergi sebentar. Aku harus menyelesaikan sesuatu. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja." Setelah itu, Sung Jinwoo mulai memasuki celah dimensi di mana para monark berada. Ia mendatangi mereka satu persatu melalui portalnya, ditemani pasukan bayangannya yang setia mengikutinya. Di sini terlihat jelas bahwa kekuatan Beru masih jauh di bawah Belian. Bahkan dengan kecepatannya, Beru hanya mampu menumbangkan satu makhluk dalam pertempuran itu. Sementara Belian telah menyelesaikan tugasnya mengalahkan ratusan makhluk dan menunggu tuannya menyelesaikan pertarungan dengan Yogumur. Di tempat yang sunyi, Sung Jinwoo berdiri berhadapan dengan salah satu monark yaitu Yogumur. Dalam pertarungan itu, Sung Jinwoo berhasil mengalahkan Yogumur dan bukan hanya Yogumur, ia juga menumbangkan monark lainnya
menghadapinya satu persatu. Sung Jinwoo terus bertarung di dalam celah dimensi. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya genap 27 tahun ia berjuang tanpa henti. Ia mulai menyadari bahwa hanya beberapa langkah lagi pertempurannya akan segera berakhir. Untuk sesaat, ia mempersiapkan diri menghadapi lawan tersulitnya, Raja para Naga, Antares. Sung Jinwoo tahu betul bahwa pertempuran terakhir ini tidak akan berjalan dengan mudah. Ia mulai merasakan rindu yang dalam terhadap keluarganya. Jika dihitung dari dunia manusia, mungkin ia sudah menghilang selama 2 tahun. Waktu di celah dimensi memang berjalan dengan sangat cepat. Ia sempat berpikir, apakah ia akan menceritakan semua yang telah ia lalui kepada keluarganya nanti. Tak lama kemudian, Belian menghampirinya dan melaporkan bahwa makhluk-makhluk yang ada di dalam dungeon itu berhasil mereka kalahkan. Sung Jinwoo menjawab, baiklah, mari kita menang pertempuran ini. Ia kemudian membangkitkan seluruh makhluk yang sebelumnya telah ditumbangkan oleh pasukan-pasukan bayangannya. Di sisi lain, tepatnya di wilayah para naga, salah satu panglima naga milik Antares melaporkan bahwa Sung Jinwoo telah berhasil mengalahkan monark lain, dan kini ia semakin mendekat. Panglima itu bertanya, apakah sebaiknya kita menjauh sekarang? Antares menjawab, tidak, aku sudah lelah melarikan diri. Kita akan melawannya di sini. Dia benar-benar di luar perkiraanku. Kupikir dia tidak akan menggunakan Cup of Reincarnation, tapi ternyata dia memakainya secepat itu. Senang rasanya bisa bertemu dengannya lagi dalam keadaan hidup, dan sekarang saatnya menentukan siapa yang akan beristirahat dengan tenang. Tak lama kemudian, Sung Jinwoo muncul dari dalam sebuah bayangan. Antares sempat memastikan apakah ia benar-benar orang yang sama. Siapa namamu? Sung Jinwoo menjawab, aku adalah pewaris Shadow Monarch setelah Asborn. Sung Jinwoo, apa ada hal lain yang ingin kau tanyakan? Antares menjawab, tidak. Tanpa membuang waktu, Sung Jinwoo langsung melesat cepat. Antares yang telah berubah ke bentuk tempurnya bersiap menghadapi serangan tersebut. Mereka saling beradu kekuatan dan kecepatan yang hampir tak terlihat. Bukan hanya mereka berdua, pasukan bayangan Sung Jinwoo ikut bertarung melawan pasukan naga milik Antares. Dua armada dengan kekuatan tertinggi saling mengeluarkan serangan terbaik mereka dalam pertempuran terakhir yang menentukan segalanya. Di sisi lain, tepatnya di dunia manusia, seluruh dunia digembarkan oleh ramalan Nona Selner. Ia berkata, penguasa kehancuran akan segera tiba ke bumi, membawa pasukan dalam jumlah yang tak terhitung. Kita tidak akan bisa lari dari hal itu. Semua orang mempercayainya karena 2 tahun sebelumnya, Nona Selner tiba-tiba mendapatkan anugerah yang memungkinkannya melihat ancaman besar yang belum terjadi. Ia pernah memprediksi jatuhnya seorang pemimpin negara, mengungkapkan bahaya seseorang yang menyandra warga, serta meramalkan runtuhnya pasar saham akibat bisnis perumahan, dan banyak kejadian besar lainnya. Hingga saat ini, ramalan-ramalannya selalu terbukti akurat, membuat namanya menjadi topik perdebatan yang hangat di dunia internasional. Dan kini ketika ia tiba-tiba mengatakan bahwa dunia akan berakhir, tentu saja seluruh dunia menjadi panik. Tak lama setelah pernyataan itu, keesokan harinya muncul sebuah gate berukuran raksasa di Seoul. Orang-orang berbondong-bondong datang untuk melihatnya. Tiba-tiba gerbang itu retak dan terbuka, namun tidak ada apapun yang keluar dari sana. Dan yang lebih mengejutkan, pada saat terbukanya gate tersebut, Sung Jinwoo yang sebelumnya sedang bertempur melawan Antares di dalam celah dimensi, kini terlihat berdiri di tengah kerumunan orang-orang yang menyaksikan gate itu. Seseorang yang berada di dekat kerumunan terlihat membawa bunga dan mengucapkan selamat kepada Sung Jinwoo. Orang tersebut adalah salah satu ruler yang bertugas untuk menyampaikan pesan yang memiliki nama Envoy. Ia berkata, kami sangat senang melihatmu kembali. Selamat datang Sung Jinwoo, atau lebih tepatnya Shadow Monarch. Aku tidak menyangka Anda akan datang secara diam-diam seperti ini. Sung Jinwoo menjawab, menurutku lebih baik seperti ini. Ternyata tidak terlalu buruk jika ada seseorang yang mengucapkan selamat kepada aku. Envoy kemudian berkata, sebetulnya kami sempat ragu apakah Anda bisa kembali dengan selamat sambil memikul tanggung jawab sebesar ini seorang diri. Tapi sekarang saya bisa tahu dan merasakan setiap langkah yang Anda pijakan setara dengan langkah puluhan ribu pasukan. Sung Jinwoo lalu bertanya, tidak mungkin kau datang hanya untuk memberikan selamat kepada aku. Apa sebenarnya keperluanmu menemuiku? Envoy menjawab, ada sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh Lai kepadamu. Sepertinya tempat ini terlalu ramai. Bagaimana kalau kita berpindah ke tempat yang lebih tenang? Mereka berdua kemudian berpindah ke sebuah toko es krim. Di sana, Sung Jinwoo langsung bertanya,
Apa sebenarnya keperluan para rulers denganku? Jangan terlalu sungkan. Apakah ada masalah lain? Envoy pun menjelaskan bahwa para rulers ingin menyampaikan rasa terima kasih kepadanya. Ia menegaskan bahwa ini bukan sebuah masalah baru karena semua persoalan sebelumnya sudah diselesaikan oleh Sung Jinwoo. Namun, mereka tetap merasa khawatir dengan kekuatan yang ia miliki, kekuatan yang mampu mengubah dunia sesuai dengan keinginannya. Seperti yang sudah kita ketahui, kemampuan sebesar itu bukanlah sesuatu yang siap diterima oleh dunianya sekarang. Sung Jinwoo kemudian bertanya, lalu apa yang sebenarnya mereka inginkan? Envoy menjawab bahwa dunia ini terlalu rapuh tanpa energi mana. Karena itu, jika Jinwoo berkenan, para rulers ingin membawanya tinggal di dunia yang lebih luas, dunia yang mampu menampung kekuatannya. Sung Jinwoo berkata, bukankah lebih mudah jika kalian menyegelku daripada memindahkanku ke dunia lain? Dan Envoy menjawab, tentu saja kami bisa melakukannya. Mendengar ucapan keluar dari mulut Envoy, Sung Jinwoo mengeluarkan aura yang begitu mengerikan sampai Envoy sendiri tampak ketakutan saat merasakannya. Sung Jinwoo menatapnya dan berkata, karena kalian takut dengan kekuatan besar yang kumiliki, jadi sekarang kalian ingin menyingkirkanku hanya karena aku sudah menyelesaikan semua para monark. Dalam kondisi yang sangat tertekan, Envoy meminta Sung Jinwoo untuk melihat sebuah berita yang sangat mengejutkan. Envoy menjelaskan bahwa sebelum Sung Jinwoo menghilang, Selmer bukanlah seorang peramal, ia hanya manusia biasa. Namun setelah Sung Jinwoo masuk ke dimensi lain, Selner tiba-tiba berubah menjadi seorang peramal hebat. Sung Jinwoo lalu bertanya, jadi maksudmu keberadaanku mengubah dunia ini? Envoy menjawab, benar sekali. Baru saja menikmati ketenangan, Sung Jinwoo terlihat kesal saat mendengar penjelasan itu. Ia pun meminta agar masalah tersebut dibahas di lain waktu. Envoy kemudian pergi sambil berkata, dengan senang hati Tuan, aku akan menunggu keputusanmu. Setelah semua pertempuran besar yang ia lalui, Sung Jinwoo terdiam dalam keheningan yang panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak berada di medan perang, tidak berhadapan dengan ancaman apapun, hanya dirinya sendiri dan pikirannya yang mulai mempertanyakan segalanya. Ia menyadari bahwa manusia selalu memiliki tujuan. Mereka bangun setiap hari untuk sesuatu yang ingin mereka capai, sebuah mimpi, harapan, atau seseorang yang ingin mereka lindungi. Tapi dirinya setelah mengalahkan para makhluk yang mengancam dunia, apalagi yang tersisa? Apakah dunia ini masih membutuhkan dirinya? Dan apa alasan ia harus bertahan hidup sambil membawa kekuatan yang begitu besar? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat dadanya terasa kosong. Untuk sesaat, ia bahkan merasa seolah semua yang ia lakukan selama ini sia-sia, seakan tidak menyisakan makna apapun. Namun di tengah kekosongan itu, seseorang tiba-tiba melintas di sampingnya. Langkah yang ringan, aura lembut yang familiar, cukup untuk membuat Sung Jinwoo terkejut dan keluar untuk melihatnya dengan lebih jelas. Dan di sanalah ia melihatnya, Chae-in. Ia berjalan melewati Sung Jinwoo dan seolah dunia yang tadinya redup perlahan mendapatkan warnanya kembali. Chae-in yang melewati Sung Jinwoo mencium aroma es krim yang manis tertiup angin, sesuatu yang begitu sederhana. Tapi di momen itu, Sung Jinwoo seperti diingatkan kembali bahwa dunia ini masih memiliki hal-hal kecil yang indah, hal-hal yang ia pikir sudah lama hilang dari hidupnya. Dari momen singkat itu, hatinya mulai menemukan kembali kehangatan yang sempat terlupakan. Sung Jinwoo akhirnya menyadari ia masih punya alasan untuk tetap hidup di dunia ini, bukan karena kekuatannya, bukan karena tanggung jawab atau peperangan, tapi karena ada seseorang yang ia sayangi, seseorang yang membuat dunia ini terasa berharga untuk dijaga. Kita lalu diperlihatkan para mantan hunter yang kini hidup damai sebagai manusia biasa, menjalani hidup tanpa beban kekuatan atau pertempuran. Dunia akhirnya kembali seperti seharusnya. Dan di antara semua itu, Sung Jinwoo berlari mengejar Chae-in. Ketika mereka saling berhadapan, keduanya terdiam sejenak, hanya saling menatap tanpa kata, namun penuh makna. Dalam tatapan itu, Sung Jinwoo menemukan jawabannya. Ia tidak lagi sendiri dan ia tidak lagi berjalan tanpa tujuan. Pada akhirnya, ia memilih untuk tetap berada di dunia ini, bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai pemburu bayangan, melainkan sebagai manusia yang penuh dengan kasih sayang. Yaps, akhirnya kita sampai pada akhir cerita Solo Leveling ini. Mimin ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah setia menonton. Tanpa kalian, konten ini nggak bakalan serame dan sehidup ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya, yaitu Solo Leveling Ragnarok.